Bab 341. Yah, aku sudah melalui banyak hal, dan Tiger dan aku sudah mengenal semua orang. Aku tidak takut menunda pesta, jadi aku tidak akan berpartisipasi lagi lain kali. Biarkan Universitas Tiger berkomunikasi dengan mereka, kata Su kepada Long Fei sambil tersenyum. Yah, memang benar. Lagi pula, kau tidak akan terlalu peduli dengan hal-hal ini di masa depan. Lebih baik serahkan saja pada Huda. Ngomong-ngomong, ada yang bisa kubantu? Tanya Long Fei kepada Su sambil tersenyum. Tidak, aku hanya ingin bertemu denganmu, tapi sekarang aku tidak perlu khawatir. Su berkata kepada Long Fei sambil tersenyum. Awalnya, Su Xiao tidak berniat mengatakannya, karena Su Xiao merasa itu tidak perlu. Siapa dia? Dia adalah Su Xiao. Su Xiao percaya bahwa dengan bantuan sistem, dia bisa melakukan pekerjaan dengan baik dalam lelang ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dia tidak melakukannya, dan dia tidak akan berhenti untuk siapapun. Namun, tak seorang pun berani mengabaikan waktu, karena ia adalah pembunuh paling kejam. Melihat waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 2, Su Xiaocai perlahan berdiri. Baiklah, aku tahu kalian sudah menunggu lama. Aku tidak akan bicara lagi sekarang. Lelang kita akan segera dimulai. Silakan duduk sekarang juga, kata Su Xiao kepada semua orang sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Long Fei dan Long Aotian adalah yang pertama berhasil. Melihat Long Fei dan yang lainnya bekerja sama dengan baik, yang lain berani menunda terlalu lama, bahkan Zhang Long juga untuk pertama kalinya menemukan posisi yang tepat untuk dirinya sendiri. Baiklah, karena sekarang semua orang sudah berada di tempat masing-masing, kita tidak akan bicara lagi. Lelang kita baru permulaan. Mulai sekarang, bar pertama kita, Glory Bar di pusat kota, kurasa banyak orang sudah pernah mendengarnya. Sekarang mari kita menawar dengan bebas. Harga awal untuk ini adalah 5 juta, dan kenaikannya tidak boleh kurang dari 100.000 setiap kali. Sekarang, aku umumkan lelangnya. Begitu kata-kata Su Xiao jatuh, semua orang mulai menawar dengan panik. Lagi pula, lokasi bar di pusat kota itu sangat besar, bahkan jika nilainya ratusan juta. 9 juta, 10 juta, 13 juta, 100 juta, 110 juta. Tak lama kemudian, beberapa keluarga mulai menyerah dalam persaingan. Lagi pula, setiap keluarga berbeda. Beberapa orang telah terbuka, barang-barang ini tidak bisa dirampok sendiri, jadi mereka menyerah dengan tegas. 200 juta, kata Wu San, pemilik keluarga Wu, kepada orang-orang. Haha, Wu San, 200 juta tidak semudah mengambil 220 juta. Sungguh tidak lazim menaikkan harga sebesar 20 juta yuan tanpa memperhatikan uangnya. Liu Chan, apa kau sengaja? Meskipun kedua keluarga kita biasanya saling bermusuhan, kau memang sengaja. Wu San menatap Liu Chan dan berkata, haha, kenapa, Wu San, kau tidak mampu membayar sendiri, jadi kau tidak membiarkan orang lain menaikkan harga. Pertama-tama, aku tidak bermaksud marah padamu, tapi aku benar-benar punya kekuatan untuk membelinya. Kenapa tidak? Liu Chan menatap Wu San dan berkata, yah, kau tangguh, 250 juta, kata Wu San dengan sengit. Hanya saja penawaran itu tidak berakhir karena dua orang itu. Sebaliknya, menjadi lebih ramai karena kata-kata mereka. Lagi pula, orang Tiongkok menyukai keramaian seperti ini, tidak peduli seberapa tinggi statusnya, tetapi fakta ini tidak akan berubah, kalimat ini terukir di tulang. Kenapa, Kak, tidak kau lakukan saja? Lihat, sekarang tidak banyak yang menawar. Sepertinya Su Xiao akan rugi kali ini. Lagi pula, anggaran minimum yang kuberikan untuk sebidang tanah itu sekitar 500 juta, tapi sekarang baru setengahnya. Long Aotian menatap adiknya di depannya dan berkata, lupakan saja, aku tidak akan ikut campur. Saat itu, Su Xiao tidak hanya tidak akan menghargaiku, tetapi juga membenciku. Aku tahu karakternya, dan itu benar-benar tidak berguna bagiku. Petik 2. Semuanya tergantung pada operasinya sendiri. Kita bisa menonton saja dari samping. Long Fei berkata kepada Long Aotian. Dia benar-benar melakukan sesuatu untuk adiknya yang nekat itu. 250 juta sekali. Kenapa tidak ada yang akan menaikkan harganya? Kalau begitu, palang kemuliaan itu akan menjadi milik keluarga Wushan kita. 250 juta dua kali. 300 juta. Tepat setelah suara Su Xiao jatuh, suara Liu Chan terdengar lagi. Bagi Wushan, bisa dibilang ini adalah pasang surut yang besar. Sudah dua kali. Dengan kata lain, hanya butuh sedikit waktu lebih lama untuk mendapatkan tanah itu. Tapi yang tidak disangka Wu San adalah Liu Chan benar-benar berani berdiri dan membuat masalah saat ini. Liu Chan ini,
sungguh tidak cukup untuk berhasil, lebih dari sekadar kalah, pikir Wu Shan dalam hati. Hanya saja Wu Shan tahu bahwa ini bukan saatnya untuk marah. Hal pertama yang harus ia selesaikan adalah bagaimana cara membeli tanah itu. Lagi pula, harga cadangan akhir Wu Shan adalah 500 juta, jadi bahkan Liu Chan telah menaikkan harganya. Wu Shan belum siap untuk menyerah. Liu Chan, kau sengaja tidak bisa tinggal bersamaku, kan? Karena kau ingin bermain, aku akan bertarung denganmu. 310 juta. Wu Shan tidak peduli. 320 juta. Petik 2. 340 juta. Sebelum Wu Shan menyelesaikan 100 juta katanya, Liu Chan mulai berseru lebih dulu. Bagus, bagus. 3 kata baik berturut-turut membuktikan bahwa suasana hati Wu Shan benar-benar buruk saat ini, tetapi ia telah menahannya. Lagi pula, sulit bagi siapapun untuk merasa lebih baik jika barang yang mereka inginkan hilang. Glory Bar adalah yang terkecil dari beberapa bidang tanah yang diambil Su Xiao kali ini. Karena itu, Wu Shan tidak memiliki tekanan kompetitif. Jika bukan karena Liu Chan, Wu Shan pasti sudah merebut tanah itu sejak lama. 480 juta, panggil Wu Shan lagi. Setelah itu, tak seorang pun berbicara lagi. Diam. Hanya ada satu kata di antara penonton, yaitu diam. Tak seorang pun menyangka Wu Shan akan menaikkan harga begitu banyak sekaligus. Maka, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Liu Chan, bagaimana? Mau tambah? Asal kau tambah 1 yuan saja, aku akan memberikannya padamu. Wu Shan menatap Liu Chan dan berkata, lupakan saja, karena tanah ini sangat penting bagi kakak Wu Shan, tidak baik bagiku untuk terus mengganggu. Itulah yang disebut keindahan menjadi seorang pria sejati. Karena kakak Wu sangat menyukainya, adikku tidak lagi bertengkar dengan kakak Wu. Liu Chan berkata begitu banyak, tetapi bagi Wu Shan, itu hanyalah ejekan yang nyata. Hanya saja Wu Shan juga punya sesuatu untuk dikatakan. Dia tahu bahwa dia tidak akan menaikkan harga terlalu tinggi. Sekarang tidak apa-apa. Jika kita turun, kita harus mengeluarkan tambahan 140 juta yuan. Bahkan keluarga-keluarga besar di ibu kota, uang mereka tidak datang dari angin kencang. Mereka semua ditinggalkan oleh generasi mereka yang hemat, tetapi sekarang mereka seperti kambing hitam, yang membuat Wu Shan tak tahan untuk sementara waktu. 480 juta untuk pertama kalinya. 480 juta untuk kedua kalinya. 480 juta untuk ketiga kalinya. Baiklah, kalau begitu, Glory Bar akan menjadi milik keluarga Wu di masa depan. Setelah pelelangan, tolong minta pemilik keluarga Wu untuk datang kepadaku dan mengambil alih kepemilikannya, kata Su kepada Wu Shan sambil tersenyum. Baiklah, setelah putaran lelang pertama yang luar biasa, sekarang kita mulai putaran kedua, yang masih bar. Petik 2. Dan bar ini juga berada di pusat kota. Ini hanya bar biasa. Petik 2. Tapi kali ini kita akan mengubah cara bermain kita. Lagi pula, kalau kita mau pelelangan seperti itu, terlalu membosankan. Petik 2. Jadi saya mengusulkan agar setiap orang memiliki 3 lelang. Artinya, setelah 3 kali, kita tidak bisa menawar. Sekarang tergantung pada keinginan keluarganya. Setelah selesai berbicara, ia berdiri di atas panggung dan menyaksikan diskusi. Orang ini agak pintar. Lumayan. Dengan cara ini, kita tidak berani menaikkan harga terlalu rendah. Lagi pula, kalau kau benar-benar menyukainya, kau harus menaikkan harganya. Long Haotian tampak berbicara sendiri, dan juga seolah mengatakan sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya. Namun, yang ingin kami katakan adalah orang-orang di sekitar kami tersadar setelah mendengar kata-kata Long Haotian. Saat ini, mereka tidak lagi berani menatap Su Xiao dengan mata seperti anak laki-laki berbulu. Lagi pula, Su Xiao tidak hanya memiliki kekuatan yang sebanding dengannya, tetapi juga memiliki pikiran yang sama. Dengan kata lain, kemampuan luar biasa Su Xiao sudah hancur, tidak ada cara untuk mengubahnya. Tapi aku suka metode ini. Setidaknya dibandingkan dengannya, jauh lebih praktis dan tidak terlalu berantakan, kata Long Feifei kali ini. Setelah mengatakan itu, Long Feifei tanpa ampun naik ke langit Long Haotian. Jika bukan karena omong kosong Long Haotian, dia tidak akan berdiri untuk berbicara. Merasakan tatapan Long Feifei, Long Haotian terpaksa menutup mulutnya dengan patuh. Melihat ekspresi Long Haotian yang memberontak, dia tidak benar-benar menyesalinya. Namun, bukan ini yang Long Feifei pedulikan, karena Long Feifei sudah menatap Su Xiao saat ini. Baiklah, karena kita semua sudah membahasnya, sekarang giliran kita. Petik 2. Jika semua orang setuju, maka kita akan mengadopsi cara di mana setiap orang hanya memiliki 3 kesempatan. Jika kurang dari separuh orang setuju, maka kita akan tetap menggunakan cara yang baru saja kita gunakan.
Sekarang aku serahkan keputusannya padamu. Aku akan mengajarimu kepastian mutlak dari segalanya. Tolong berikan plat nomormu jika kau setuju, kata Su Xiao kepada orang banyak sambil tersenyum. Dalam sekejap mata, Su Xiao mendapati bahwa jauh lebih dari separuh orang setuju dengan usulannya. Baiklah, kalau begitu, lelang kedua kita dimulai, dan sekarang lelangnya adalah lelang batangan acak. Harga cadangannya harus 5 juta, dan kenaikannya tidak boleh kurang dari 200.000 setiap kali. Sekarang saya nyatakan lelang dibuka. Su tersenyum kepada kerumunan, lalu mundur ke samping. Bab 342. 50 juta. Ouyang Jun dari keluarga Ouyang berteriak. Meskipun Ouyang Jun bukan pemilik keluarga Ouyang, ia secara khusus disetujui untuk datang karena hubungannya dengan Huda. Hanya saja tidak ada yang tahu ini. Lagi pula, ini adalah cara untuk bergaul dengan orang lain. Oh, sepertinya keluarga Ouyang punya selera makan yang besar. Mereka siap untuk memulainya, tapi terlalu pelit. Baiklah, saya akan menawar 250 juta, kata Zhang Long kepada kerumunan. His. Kata-kata Zhang Long jatuh, dan seluruh penonton mendengar suara AC. Hanya bisa dikatakan bahwa metode Su Xiao terlalu buruk. Dia menawar 2 kali, dan setiap kali lebih dari sekali. Ini belum pernah terlihat di tempat lelang lain sebelumnya. Setidaknya tidak bahkan di rumah lelang Supreme Club. Kita hanya bisa mengatakan bahwa orang-orang benar-benar gila. 300 juta. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Sumber suara itu adalah seorang pria tua berkulit putih dari keluarga Bai. Kali ini, kita semua mulai tak bisa diam. Jika perusahaan pertama masih menguji coba, sekarang kita semua mulai menganggapnya serius. 350 juta. 400 juta. Tanpa menunjukkan wajah sama sekali, setelah suara lelaki tua berkulit putih itu mereda, terbayang 2 suara lagi. Mendengar ini, kita semua tahu bahwa lelang yang sebenarnya telah dimulai, dan kita semua serius sekarang. 500 juta. Pemilik keluarga Zhang memanggil lagi. 700 juta. Tepat setelah Zhang selesai berteriak, Ouyang Jun kembali menyebutkan harganya. Dibandingkan dengan persaingan tadi, kali ini jauh lebih sengit. Tak mungkin. Lagi pula, ibu kotanya memang sebesar itu, dan area bar kasualnya juga tidak kecil. Wajar saja, harganya menarik perhatian. 800 juta. Pada saat ini, Tuan Muda Namong, yang sedari tadi tak bersuara, berbicara. 1 miliar. Karena Tuan Muda Namong ingin bermain lagi, bagaimana mungkin dia kehilangan aku? Tepat setelah suara Namong mereda, Long Aotian memanggil. Benar saja, begitu kata-kata Long Aotian jatuh, Su Xiao melihat wajah Namong berubah. Su Xiao tahu bahwa momen ini adalah awal yang sebenarnya. Baiklah, karena Tuan Keluarga Naga sudah berkata begitu, kita tidak bisa hidup tanpa keluarga Ye, 1,5 miliar. Ye Xiu berteriak kepada Su sambil tersenyum. Saat ini, Su Xiao tahu bahwa arti lelang telah berubah, dan keluarga-keluarga itu telah menawar untuk mendapatkan wajah mereka sendiri. Namun hal itu bukanlah urusan Su Xiao, karena bagi Su Xiao, semakin banyak orang lain memberi, semakin baik baginya. 2 miliar, panggil lelaki tua berkulit putih itu untuk kedua kalinya. Sekali lagi ia menaikkan harganya, harga sebenarnya tidak akan merugikan pembeli, tetapi mustahil untuk meraup untung. Su Xiao tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Yah, Tuan Bai memang kaya raya dan bisa menyaingi negara. Karena Tuan Bai sudah bicara, aku akan mundur. Long Aotian tiba-tiba berbicara saat itu. 2,5 miliar. Meskipun aku tidak ingin menyinggung Tuan Bai, keluarga Ouyang sangat menyukai batangan ini, jadi kuharap Tuan Bai bisa memberikannya. Ouyang Jun berkata kepada Tuan Bai setelah menyebutkan harganya. Hehe, yah, karena Ouyang Jun sudah bicara, apalagi yang bisa kukatakan, kata Tuan Bai, tetapi ia tidak melanjutkan menaikkan harganya. 2,5 miliar untuk pertama kalinya. 2,5 miliar untuk kedua kalinya. 2,5 miliar untuk ketiga kalinya. Oke, sekarang saya umumkan bahwa bar kasual akan menjadi milik Ouyang. Dengan penjualan bar kedua, Su Xiao sudah mendapat selisih 3 miliar yuan. Dapat dikatakan bahwa Su Xiao telah melihat manfaat dari kunjungan ke Beijing ini. Wu San juga diam-diam memberi selamat pada dirinya sendiri karena memulai lebih awal. Kalau tidak, dia tidak mungkin memenangkan bar kemuliaan hanya dengan 500 juta yuan. Meskipun dikatakan bahwa kemuliaan lebih kecil daripada kasual, tetapi secara relatif, dana 5 kali lebih baik tidak sepadan. Nah, sekarang kita telah berhasil melelang 2 bar. Awalnya, kami berencana untuk melelang 2 KTV, tetapi tadi Tuan Bai dari keluarga Bai menginvestasikan 3 miliar yuan di KTV kami. Kedepannya, kami akan terus mengelola KTV,
dan setelah menghasilkan uang, keluarga Bai akan mengambil 70% sahamnya. Jadi selanjutnya kita hanya punya KTV terakhir, harap semua yang ingin memulai bersiap. Dan kali ini kami tidak berencana melanjutkan lelang, lagi pula, kami semua merasa sangat merepotkan. Sekarang yang akan kami lakukan adalah memberi masing-masing dari kami selembar kertas dan pena. Tidak ada yang menuliskan harga yang kalian tawarkan, tetapi pada akhirnya kami akan memilih penawar tertinggi untuk menjual hak penggunaan KTV kepadanya, kata Su kepada orang banyak sambil tersenyum. Kata-kata Su Xiao tentu saja menimbulkan kehebohan. Tak disangka, Su Xiao begitu licik. Aku selalu menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang dari mereka. Lagi pula, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan, dan jika tidak mengetahui harga yang ditawarkan orang lain, orang yang ingin memulai tentu perlu menentukan harga cadangan terakhir mereka. Su Xiao ini, pikirannya tidak sederhana, tapi dia tidak takut menyinggung semua orang, kata Long Altian setelah mendengarkan Su Xiao. Tidak, ini tawaran yang bagus. Lagi pula, kalau kau tidak benar-benar membelinya, kenapa kau peduli dengan pendapat orang lain? Kalau kau benar-benar membelinya, itu akan menghabiskan uang. Bagaimana kau bisa peduli, kata Long Fei kepada Long Altian. Kakakku memang pandai dalam segala hal, tapi dia tidak pandai berbisnis. Lagi pula, keluarga Long punya bisnis besar. Long Altian tidak perlu terlalu khawatir. Yang harus dilakukan Long Altian adalah menenangkan pikirannya setiap hari. Kita hanya perlu melindungi kepentingan keluarga Hao Long agar tidak diganggu orang lain. Baiklah, karena semua kertas dan pena sudah dibagikan, mari kita tanyakan kepada mereka yang bersedia menuliskan harga kalian. Demi keadilan, kami akan mengumumkan harga yang ditawarkan tertinggi, jadi silakan tulis nama kalian. Setelah Su Xiao selesai, ia berdiri di atasnya dan menunggu hasil akhirnya. Perlahan, para petugas mulai mengumpulkan kertas yang mereka temukan, tetapi mereka yang tidak ikut berpartisipasi dalam penawaran tidak mengambilnya. Akhirnya, Su melihatnya satu persatu sambil tersenyum. Sekarang saatnya yang menyenangkan. Aku tahu semua orang sedang memikirkan siapa yang akan beruntung kali ini. Baiklah, kukatakan padamu, jawabannya ada di selembar kertas di tanganmu ini. Sekarang yang ingin kukatakan adalah, KTV terakhir itu adalah Zhang Long, pemilik keluarga Zhang. Harganya 1,5 miliar. Setelah Su menyelesaikan leluconnya, semua orang tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Petik 2. Baiklah, pesta hari ini sudah benar-benar selesai. Kuharap kau bisa lebih memperhatikan kami di masa depan. Setelah itu, Su Xiao meninggalkan meja lelang teratas. Setelah Su Xiao pergi, semua orang mulai pergi secara bergantian. Namun, pria tua berkulit putih itu tidak pergi, melainkan duduk di tempatnya. Karena Tuan Bai masih ada urusan kerjasama yang harus dibicarakan dengan Su Xiao, tentu saja dia tidak akan pergi seperti ini. Su Xiao pertama-tama datang ke pintu, berjabat tangan dengan semua orang, dan kemudian mulai melihat mereka di dalam bus. Setelah semua orang pergi, Su Xiao berbalik untuk pergi, dan kemudian Su Xiao menghampiri pria berkulit putih itu. Pak Tua, sekarang kau bisa bicara tentang rencanamu. Lagi pula, kau sudah membeli KTV. Tentu saja, kau harus membuat keputusan. Dan meskipun kami di Qingbang bilang akan memberikan semua bantuan, itu semua tergantung apa maksudmu, kata Su kepada pria kulit putih itu sambil tersenyum. Haha, sebenarnya aku belum memikirkan ini. Kurasa sebaiknya kau tetap beroperasi seperti sebelumnya. Lagi pula, kalau tiba-tiba kau diminta beroperasi dengan cara yang berbeda, kau tidak akan bisa. Tapi ada satu hal yang ingin kutanyakan, yaitu, seharusnya tidak ada narkoba. Lagi pula, aku sudah menjalani sebagian besar hidupku dan tidak pernah menyentuh benda-benda itu. Aku tidak ingin menjadi tua sekarang dan masih berada dalam situasi seperti ini di industriku, kata lelaki tua berkulit putih itu kepada Su sambil tersenyum. Jangan khawatir, Pak Tua. Meskipun geng pemuda kita adalah geng dunia bawah, kita tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan disiplin. Kurasa kau tidak perlu khawatir tentang ini. Kami di Qingbang punya prinsip sendiri, kata Su kepada lelaki tua berkulit putih itu sambil tersenyum. Bagus, bagus, bagus. Sekarang banyak anak muda berprinsip sepertimu. Sepertinya cucuku benar-benar tidak salah paham padamu. Aku percaya apa yang kau katakan. Lagi pula, meskipun aku tidak percaya padamu, aku percaya pada mata cucuku. Dari kecil hingga dewasa, penglihatan Sasha sangat bagus, dan aku yakin kali ini juga sama, kata lelaki tua berkulit putih itu kepada Su sambil tersenyum. Mendengar Tuan Bai menyebut Bai Sasa, Su Xiao teringat bahwa ia begitu sibuk 2 hari ini hingga lupa menanyakan kabar Bai Sasa di Provinsi Fujian. Namun, Su Xiao juga tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakannya, jadi Su Xiao tidak bertanya apa-apa. Jangan khawatir, Pak Tua.
Kita tidak akan mendapat masalah. Jika memang ada masalah, aku akan bertanggung jawab, dan kau siap menunggu hasilnya di rumah, kata Su Xiao kepada Tuan Bai sambil tersenyum. Haha, kalau begitu, aku tidak akan menunda dan pulang dulu. Setelah itu, Tuan Bai berdiri dan mulai berjalan keluar. Pelan-pelan, Pak Tua. Aku akan mengantarmu. Setelah itu, Su Xiao siap membantu Tuan Bai, tetapi ia ragu-ragu memikirkan kata-kata Ye Xiu. Namun setelah ragu sejenak, Su Xiao memutuskan untuk mendukung Tuan Bai. Namun kali ini, Tuan Bai tidak menolak kebaikan Su Xiao seperti yang dilakukannya terakhir kali. Anak muda, lumayan. Cucu perempuan saya sebenarnya baik hati. Hanya saja, dia mudah marah karena sudah terbiasa dengan kami sejak kecil. Kamu akan kesulitan untuk lebih toleran. Bab 343. Lagi pula, dua orang bersama, mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada kontradiksi. Tapi kuharap kau bisa sedikit lebih toleran terhadap anak Sasha itu. Dia juga anak yang baik. Aku tinggal bersama ayahku sejak kecil, dan ayahku tidak punya banyak pengalaman untuk mendisiplinkannya sebelumnya, jadi karakterku menjadi seperti sekarang. Jadi kuharap kau bisa berusaha untuk tidak bertengkar dengannya di masa depan. Sekalipun dia salah, beritahu dia. Pria tua berkulit putih itu berkata kepada Su sambil tersenyum. Tuan, kau salah. Kupikir Sasha adalah gadis yang sangat baik. Kau mungkin tidak tahu, tapi menurutku, Sasha memiliki temperamen yang baik. Hanya saja dia mungkin memiliki pengaruh yang agak halus padamu. Tapi menurutku, Sasha sangat baik, setidaknya selama aku bersama Sasha, kurasa begitu. Su berkata kepada pria tua berkulit putih itu sambil tersenyum. Dua orang berkata begitu, tanpa terasa, tanpa diduga sudah berjalan ke pintu pertanian. Dan mobil tuan berkulit putih itu telah terparkir di pintu. Setelah melihat Tuan Bai keluar, pengemudi segera keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Tuan Bai. Pak Tua, kalau pulang nanti, pelan-pelan saja, kata Su Xiao kepada Tuan Bai sambil tersenyum. Melihat mobil Tuan Bai telah menghilang dari pandangannya, Su Xiao tahu bahwa masalah ini sudah selesai. Wang Qiang, ada apa? Apa kau tidak menemukan apapun? Tanya Su Xiao sambil tersenyum. Jangan khawatir, bos. Bukankah kita sudah berhasil menyelesaikan masalah ini? Dan kali ini ada dua tuan di Nanshanan dan Nanshanbei. Bahkan jika ada yang berani membuat masalah, kita bisa menghancurkan mereka. Yang terpenting, orang-orang yang datang kali ini semuanya pejabat tinggi di ibu kota. Siapa yang berani membuat masalah saat ini, bukan untuk mencari mati, kata Wang Qiang kepada Su sambil tersenyum. Yah, memang benar. Jika mereka benar-benar membuat masalah dan mengganggu mereka, apapun kekuatan mereka, tidak mudah untuk melarikan diri. Su Xiao memikirkannya dan berkata, benar, jadi tidak ada orang sebodoh itu yang melakukan hal seperti itu. Kita terlalu banyak berpikir di awal. Wang Qiang menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, bersiaplah. Lagi pula, siapa yang bisa tahu di awal? Hal-hal ini hanya bisa kita sadari sendiri, bukan? Sekarang tidak ada apa-apa, alam adalah yang terbaik. Ngomong-ngomong, Qiangzi, coba hubungi pemilik pertanian ini dan belilah. Su Xiaoxiang memerintahkan Wang Qiang. Baiklah, bos, tunggu saja, aku akan menanganinya dengan baik, kata Wang Qiang kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, selanjutnya terserah padamu. Aku ada urusan. Setelah Su Xiao berkata sambil tersenyum, ia pergi dari sana dengan Maybach miliknya. Ketika mobil Su Xiao muncul lagi, mobil itu sudah berada di depan pintu Biro Keamanan Nasional. Alasan Su Xiao kembali ke sini tentu saja karena Liang. Su Xiao selalu berpegang teguh pada prinsip membabat habis akar rumput. Meskipun kekuasaan Li Yang telah hancur total, Li Yang masih hidup. Tentu saja, Su Xiao tidak bisa meninggalkannya dalam masalah seperti itu. Oleh karena itu, Su Xiao siap mencari kesempatan untuk menyelesaikan masalah Li Yang sepenuhnya. Meskipun Li Yang bisa dibebaskan dalam 2 hari, bukan itu yang ingin dilihat Su Xiao. Su Xiao tidak mau menunggu, karena ia punya urusan sendiri, jadi ia tidak bisa terus-menerus membuang waktu di sini. Namun, tidak mudah untuk menyebut seseorang di Biro Keamanan Nasional. Ia harus mendapatkan perintah dari para pemimpin di atas. Jadi, meskipun Su Xiao adalah anggota Biro Keamanan Nasional, ia tidak bisa membawa Li Yang tanpa bantuan Lao Long. Jadi setelah Su Xiao datang ke Biro Keamanan Nasional, ia langsung datang ke kantor Lao Long. Lao Long kembali lebih awal daripada Su Xiao. Tentu saja, ia datang lebih dulu. Begitu kembali ke Biro Keamanan Nasional, ia teringat akan ketukan di pintu. Silakan masuk, teriak Lao Long dari luar. Oh, ada apa yang membuat Direktur Long tidak senang? Biarkan aku mendengarnya,
aku akan senang. Su Xiao berkata kepada Lao Long setelah memasuki pintu. Kau, nak, ada apa? Ada yang bisa kubantu? Baiklah, ku bilang, kenapa kau tidak mengatakannya saat aku bersamamu tadi? Ini bukan masalah besar, kan? Lao Long menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Tidak, aku hanya lupa. Dan aku berani bilang, masalah ini hanya masalah kecil untuk Direktur Long. Ini hanya sesuatu yang bisa kau selesaikan dengan mengangguk. Su berkata kepada Lao Long sambil tersenyum. Oh, baiklah, mari kita lihat. Jika itu benar-benar sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mengangguk, aku jamin itu bukan hal yang mustahil. Lao Long berkata kepada Su sambil tersenyum. Yah, aku tahu itu Lao Long. Kau bisa bicara seperti ini padaku. Aku ingin membawa Liang pergi. Su Xiao mengatakan tujuannya. Apa, Liang, maksudmu Liang yang dulunya gangster di Beijing? Bagaimana mungkin dia ada di NSA kita? Apa kau salah? Lao Long bertanya kepada Su sambil tersenyum. Ya, itu Liang, tapi sekarang dia di Biro Keamanan Nasional. Hanya Lao Long. Kau tidak tahu atau tidak memperhatikannya. Ingat terakhir kali aku bertengkar dengan Liang. Dia ditangkap saat itu. Hanya hal-hal kecil inilah yang tidak diketahui orang sepertimu. Tapi Liang sangat penting bagiku, jadi kuharap aku bisa membawanya pergi, kata Su kepada Lao Long sambil tersenyum. Aku tahu maksudmu, tapi kurasa itu tidak perlu. Liang tidak bisa mengancammu sekarang. Lebih baik lebih banyak daripada lebih sedikit. Kurasa sebaiknya kau lepaskan dia. Lagi pula, setelah bertahun-tahun di Beijing, aku dan dia masih punya sedikit kesamaan. Lao Long menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin. Kau belum pernah mendengar sepatah kata pun tentang itu. Namanya memotong rumput tanpa mencabut akarnya. Angin musim semi bertiup lagi. Meskipun Liang telah jatuh dan terpuruk sekarang, dia masih bisa mencari nafkah di ibu kota beberapa dekade yang lalu, jadi sekarang sama saja. Aku tidak bisa membiarkan orang seperti itu terus hidup. Kau mungkin tidak tahu. Biar ku beritahu sesuatu. Saat aku di kota X, aku pernah melepaskan keluarga Hu, tapi bagaimana dengannya? Dalam sekejap mata, aku berlindung di perkumpulan langit dan bumi dan menjadi kaki tangan perkumpulan langit dan bumi. Kau mungkin tidak tahu bahwa jika aku tidak siap dan tidak mengatakan kota X, setidaknya kota H akan kacau balau. Dan Qingbang tidak bisa berkembang sekarang, jadi aku tidak bisa memberi Liang kesempatan. Petik 2. Sejak terakhir kali, aku telah memahami arti mendalam dari kata, memotong akar, jadi aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, kata Su kepada Lao Long sambil tersenyum. Baiklah, karena kau sudah mengatakannya, aku bisa membiarkanmu membawa Liang pergi. Hanya saja aku harap kau bisa mengurusnya dan tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, kata Lao Long sambil tersenyum kepada Su. Tidak masalah. Kau tidak bisa yakin aku akan menanganinya. Setelah itu, Su Xiao mengambil buku yang telah dibuka Lao Long untuknya dan pergi. Melihat punggung Su Xiao, Lao Long memperhatikan dalam diam untuk waktu yang lama. Sampai Su Xiao menghilang, Lao Long hanya memperhatikan. Dia memang mulai berubah perlahan, tapi apakah perubahan ini baik atau buruk, pikir Lao Long dalam hati. Tentu saja, ini hal yang baik. Tentu saja, kemajuannya adalah yang kita semua ingin lihat. Tapi kurasa itu belum cukup. Anak-anak Li yang masih hidup, meskipun mereka tidak punya kemampuan untuk mengancam. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa hatinya tidak cukup dingin. Saat ini, sesosok samar tiba-tiba muncul di samping naga tua itu. Tak seorang pun bisa melihat wajahnya dengan jelas, bahkan naga tua yang duduk di sebelahnya. Tapi apakah itu benar-benar bagus? Lagi pula, mereka tidak bersalah. Biarkan Liang dan Su Xiao menyelesaikan masalah generasi Liang sendiri. Lao Long tampaknya sudah terbiasa dengan hal itu sejak lama. Ia tidak merasa takut sedikit pun, jadi ia berkata kepada sosok yang kebingungan itu. Tidak apa-apa. Kau tidak perlu khawatir. Aku sudah meminta seseorang untuk melakukannya. Kurasa kita seharusnya sudah menyelesaikan tugasnya sekarang. Ingat kalimat sebelumnya, kita bisa membantunya secukupnya, tetapi kita tidak bisa membiarkannya tanpa tekanan sama sekali. Anak ini layak menjadi keturunan Lao Su. Dia memiliki potensi besar, tetapi dia terlambat untuk tercerahkan. Kalau tidak, dia mungkin lebih kuat daripada Lao Su ketika dia masih muda. Setelah kata-kata orang itu jatuh, tubuhnya mulai menghilang perlahan, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Jika Su Xiao mendengar kalimat ini, maka Su Xiao mungkin sangat ingin tahu siapa orang ini. Lagi pula, dia adalah jenisnya. Artinya, dia adalah ayah Su Xiao tadi. Tetapi melihat wajah naga tua yang tanpa ekspresi, sepertinya dia sudah tahu. Hanya saja Su Xiao sama sekali tidak mengetahuinya,
karena saat ini, Su Xiao telah datang ke tempat di mana Biro Keamanan Nasional secara khusus memenjarakan orang. Tidak mudah di sini. Orang-orang yang datang ke sini memiliki kemampuan tertentu, jadi pengawasan di sini juga sangat ketat. Dan Su Xiao juga menemukan dua orang dengan kekuatan di atas tingkat abadi yang menjaga di sini. Artinya, mustahil bagi orang biasa untuk melarikan diri dari sini. Su Xiao memberikan dokumen yang dimintanya dari Lao Long kepada penjaga pintu. Di bawah kepemimpinan siapa, dia pergi ke sel Liang. Namun, jangan remehkan pemimpinnya. Kekuatannya juga memiliki tingkat abadi. Level. Bayangkan betapa besarnya bisnis keluarga Biro Keamanan Nasional. Bab 344. Hanya seorang penjaga pintu penjara, kekuatannya berada di level abadi. Namun, sel-sel Biro Keamanan Nasional tidak buruk. Akan ada bau busuk ketika sel-sel di tempat lain dibuka. Namun, tidak ada rasa, bahkan aroma samar pun tercium. Di pintu sel Liang, pemandu itu menertawakan Su dan berkata, "Oke, ini dia. Kau bisa membawanya pergi." Setelah itu, ia langsung membuka kunci pintu penjara Liang, lalu berbalik untuk pergi. Lagi pula, menurutnya, Liang adalah orang kecil yang bisa dibuang, yang belum pernah diadili sejak ia masuk. Jadi, tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan jika Su Xiao tidak menyebutkannya hari ini, ia akan dibebaskan dalam 2 hari. Terlebih lagi, Su Xiao membawa surat yang ditandatangani oleh Lao Long sendiri. Tentu saja, ia tidak berani membuat masalah. "Liang, kau masih mengenalku?" Su Xiao menatap pria jorok di depannya. Su Xiao tak kuasa menahan perasaan. Ketika Liang berada di ibu kota, bisa dibilang ia suka menunjuk-nunjuk negara dan mencemooh para cendekiawan. Namun, siapa sangka Liang akan mengalami hari seperti itu? Bagaimana mungkin kau tidak mati? Kau terluka parah. Bahkan jika kau tidak mati, kau tidak bisa bangun. Kenapa? Kenapa? Ah, mengapa Tuhan begitu tidak adil padaku? Mengapa kau tidak melakukan apa-apa? Liang menatap Su Xiao dan berteriak sambil tersenyum. "Haha, tidak masalah jika aku mengecewakanmu. Aku hanya ingin melihat seberapa kecewanya kau. Awalnya, kau bisa baik-baik saja. Kau harus memprovokasiku. Semua ini salahmu sendiri. Bahkan jika kau berani bekerja sama dengan perkumpulan langit dan bumi, kau sedang mencari kematianmu sendiri." Su Xiao menatap Liang dan berkata, "Baiklah, apapun yang kau katakan, kau memang sedang berada di sini. Tapi jangan berpuas diri. Feng Shui akan berbalik. Aku yakin kau akan datang ke sini cepat atau lambat. Dan ini semua salahmu. Kau menelantarkan putraku, putra tunggal keluarga Li, tapi kau juga menelantarkannya. Tahukah kau apa artinya ini bagi keluarga Li kami? Kami menjadi ratu terakhir berkatmu." Liang menatap Su dan berkata sambil tersenyum. "Haha, bukan karena kau tidak mengurus anakmu yang patah hati itu dengan baik. Lihat berapa banyak orang yang telah ia sakiti. Ia pantas mendapatkan balasan seperti itu. Ini juga salahmu. Karena kau tidak mendidiknya dengan baik, ia menyebabkan bencana seperti ini. Kaulah yang bertanggung jawab atas semua ini. Ayo, aku sudah mengajakmu keluar. Aku di sini hari ini untuk mengajakmu bertemu kerabat terakhirmu. Kau tidak punya kesempatan, tapi aku bisa mengajakmu bertemu putra dan istrimu, bagaimana? Mau pergi?" Su Xiao menatap Liang dan berkata, "Oke, ayo pergi." Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Liang tahu bahwa dia sudah bermain. Bisa dibilang, saat Su Xiao masuk, Liang sudah menebak akhir hidupnya sendiri. Lagi pula, Su Xiao tidak mungkin muncul di sini tanpa alasan. Sekarang Su Xiao muncul, artinya, orang-orang dari alam semesta yang bekerja sama dengannya telah gagal terakhir kali. Kalau begitu, alasannya sama, aku tidak punya kesempatan, aku gagal. Ketika Su Xiao kembali ke sini, dia hanya ingin menyingkirkan akarnya. Lagi pula, dia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya, jadi wajar saja jika Liang menebak tindakan Su Xiao. "Bisakah kau mengampuni istri dan anak-anakku? Mereka bukan ancaman bagimu, mereka sekarang yatim piatu dan janda. Kurasa saudara-saudaraku seharusnya sudah mati sekarang, jadi keberadaan mereka tidak penting bagimu. Tolong lepaskan mereka." Liang tidak lagi segila tadi. Memikirkan semuanya, Liang mulai memohon belas kasihan seperti Su Xiao. Dia berharap Su Xiao bisa melepaskan istri dan anak-anaknya. Bagaimanapun, ia belum mampu memberi mereka kehidupan yang hangat, tetapi di saat-saat terakhir, sebagai seorang suami dan ayah, Liang masih berharap dapat menyelamatkan nyawa istri dan anak-anaknya melalui dirinya sendiri. "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun kepada mereka. Mereka bahkan tidak mampu mengimbangi mereka, meskipun mereka bilang harus membabat habis akar rumputnya. Tunggu sebentar,
aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Lagi pula, kau adalah lawan yang tangguh. Petik 2. Sayangnya, kau kalah pada akhirnya. Kau seharusnya tidak bekerja sama dengan Heaven and Earth Society. Tahukah kau berapa banyak saudara yang kau bunuh terakhir kali? Kau tidak akan pernah tahu bahwa aku telah melatih mereka semua, tetapi mereka bilang tidak. Jadi saat itu aku bersumpah akan mengorbankan mereka dengan darahmu. Hanya saja aku tidak menyangka akan kembali secepat ini. Tepat pada waktunya, mereka mungkin masih menunggumu di jembatan Nehe. Jika kau berjalan lebih cepat, kau bisa menyusul mereka. Kata Su Xiao kepada Li Yang sambil mengemudi. Namun kali ini Li Yang tidak berbicara. Dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Mungkin aku sedang memikirkan bagaimana cara mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anakku, atau bagaimana cara melarikan diri dari Su Xiao. Keheningan Su Xiaola dan Li Yang juga tidak mengganggunya, membiarkannya perlahan menikmati saat-saat terakhirnya. Bagaimanapun, satu generasi Xiao Xiong akan segera berakhir. Meskipun hati Su Xiao keras, dia masih merasa tidak nyaman. Su Xiao takut suatu hari nanti dia akan menginjakkan kaki di jalan yang sama dengan Li Yang. Namun ide ini muncul begitu saja, Su tertawa dan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, mereka memiliki terlalu banyak orang untuk dilindungi, bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja. Su Xiao sangat yakin bahwa ia tidak akan gagal, dan ia juga tidak akan gagal. Ding, selamat atas kegigihanmu dalam menyelesaikan misi regional. Sekarang 1000 poin pengetahuan akan diberikan kepada tuan rumah, dan 5100 poin pengetahuan akan diberikan kepada tuan rumah saat ini. Kekuatan tuan rumah telah meningkat satu tingkat. Kekuatan tuan rumah saat ini telah mencapai tingkat menengah abadi. Duduk di samping Su Xiao, Li Yang tiba-tiba menyadari perubahan pada Su Xiao. Meskipun kekuatan Li Yang rendah, ia juga tahu bahwa Su Xiao telah mencapai terobosan. Justru karena inilah Li Yang sangat terkejut. Dengan cara ini, tanpa alasan, Su Xiao bahkan membuat terobosan, hal seperti itu bisa dikatakan belum pernah terlihat. Saat ini, Li Yang benar-benar merasa bahwa menjadi musuh Su Xiao adalah keputusan yang salah. Hanya saja sudah terlambat bagi Li Yang untuk menyesal. Karena ada berbagai macam obat yang dijual di dunia, tetapi tidak ada obat penyesalan yang dijual, jadi pertemuan Li Yang sia-sia. Bukan hanya Li Yang yang terkejut, tetapi juga Su Xiao sendiri. Ia tidak tahu mengapa ia bisa menerobos tanpa alasan. Beginilah sistemnya. Bagaimana aku bisa menerobos tiba-tiba? Dan bagaimana dengan peningkatan satu tingkat kekuatan? Bukankah sebelumnya tidak ada hal seperti itu? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Ini karena tuan rumah tiba-tiba memicu jantung misi regional yang tak tergoyahkan, jadi itu sebabnya. Kurasa itu hanya karena Li Yang, yang tidak jauh dari hati tuan rumah, mengalaminya sendiri. Petik 2. Itulah mengapa kau ingin menjadi lebih kuat dan tidak mau menyerah. Itulah yang terjadi. Petik 2. Tapi apa kau tidak khawatir tentang tuan rumah ini? Ini jelas hal yang baik untuk tuan rumah, bukan? Sistem tersenyum pada Sue. Haha, memang benar aku menerobos tanpa alasan. Ini benar-benar hal yang baik. Hanya saja, jika kekuatanku berada di level tertinggi dari level abadi, apakah terobosan seperti ini akan membuatku langsung menembus level abadi? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Ya, jika tuan rumah berada di level yang lebih tinggi dari level keabadian, ia akan langsung menembus level keabadian, karena sistem mengatakan tidak ada batasan untuk menembus satu level. Sistem berkata dengan senyum bangga pada Sue. Oh, sayang sekali. Aku tidak tahu kapan aku bisa menemukan kesempatan seperti itu. Sayang sekali. Sue tak kuasa menahan desahan. Kau telah membuat terobosan, benar, kan? Meskipun kamu tidak tahu kekuatanmu, mengapa kamu harus mendesah untuk terobosan? Li Yang menatap Su dan bertanya sambil tersenyum bahwa dia sudah meletakkan semuanya. Li Yang tidak terlalu peduli. Mendengar desahan Su Xiao, Li Yang tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bukan apa-apa. Aku hanya tidak tahu kenapa aku bisa lolos. Aku tidak bisa memahaminya, jadi aku menghela napas. Tentu saja, Su Xiao tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Li Yang, jadi ia mencari-cari alasan secara acak. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Li Yang tidak melanjutkan bertanya, karena ia tahu karena Su Xiao tidak mau bicara, bahkan jika ia bertanya lagi, ia tidak akan mendapatkan jawaban. Tak lama kemudian, mobil Su Xiao tiba di gerbang sebuah halaman tempat tinggal istri dan anak-anak Li Yang. Villa ini adalah villa keluarga tunggal, tetapi nama pemiliknya ditulis oleh istri Li Yang, jadi mereka masih memilikinya. Adapun semua properti Li Yang, semuanya telah berada di tangan geng hijau. Masuklah. Jika kabarku benar, ibu dan anak mereka tinggal di sini. Beri kalian waktu 1 jam.
Jangan berlari ke arah mereka. Aku akan menunggu di pintu. Ketahuilah, kau tidak boleh lari, jangan sampai kau melibatkan ibu dan anak mereka, kata Su kepada Li Yang sambil tersenyum. Letakkan saja. Aku belum siap lari. Setelah itu, Li Yang keluar dari mobil sendirian dan berjalan menuju villa. Namun Li Yang berjalan lewat, dan tak lama kemudian Su Xiao mendengar jeritannya yang memilukan. Setelah mendengar jeritan itu, Su Xiao bergegas menghampirinya. Biarkan Su Xiao melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Li Yang berlutut di sana, memeluk tubuh istri dan anak-anaknya. Mereka terbaring di sana dengan darah di sekujur tubuh mereka. Mereka tak bernapas. Li Yang mengangkat kepalanya dan melihat Su Xiao. Matanya merah. Ia berteriak pada Su Xiao dan berkata, kenapa kau membunuh mereka? Apa kau sengaja ingin aku menderita seperti ini? Bab 345. Aku bilang aku tidak melakukannya, kau percaya? Kalau aku melakukannya, kenapa aku harus membawamu menemui mereka untuk terakhir kalinya? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Hanya itu yang bisa kukatakan padamu, kata Su Xiao kepada Li Yang sambil tersenyum. Tapi itu bukan dirimu. Kurasa aku tidak menyinggung siapapun kecuali dirimu akhir-akhir ini. Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Tanya Li Yang dengan wajah galak. Aku tidak tahu soal itu, tapi kurasa pasti orang yang sangat kau benci sampai-sampai mereka bisa melakukan hal seperti itu. Soal siapa orangnya, aku tidak tahu. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Su Xiao belum selesai bicara, tapi Li Yang sudah meraung keras. Melihat Li Yang seperti ini, Su Xiao mau tidak mau membawanya menemui keluarganya untuk terakhir kalinya, tapi ia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Su Xiao, aku mohon satu hal padamu. Bisakah kau membantuku mencari tahu siapa pembunuh keluargaku? Aku ingin balas dendam. Aku ingin balas dendam. Selama kau membiarkanku membalas dendam dan membunuh atau menebasmu sesuka hati, Li Yang benar-benar brengsek. Su Xiao berharap kau bisa memberiku kesempatan seperti itu. Aku harus membalaskan dendam mereka sendiri. Li Yang menatap Su Xiao dan berkata sambil tersenyum. Kata-kata Li Yang membuat Su Xiao terdiam. Su Xiao selalu ingin membunuh Li Yang dan membalaskan dendam saudara-saudaranya, tetapi sekarang ia tak kuasa menahan diri melihat ketidakberdayaan Li Yang. Saat ini, Su Xiao ragu-ragu, karena menurut Su Xiao, istri dan anak-anak Li Yang sama sekali tidak bersalah. Namun, mereka berhasil membunuh istri dan anak-anak Li Yang, yang membuat Su Xiao sedikit tak tertahankan. Bahkan jika Tuan Hu yang telah berkali-kali menyusahkan Su Xiao, keluarganya, Su Xiao, hanya menahan mereka. Tidak memberi mereka kesempatan untuk membalas dendam, tetapi membiarkan Su Xiao membunuh mereka, Su Xiao tidak mampu melakukannya. Ding, picu misi untuk membantu Li Yang membalas dendam. Musuh dari musuh adalah teman. Masyarakat langit dan bumi awalnya bermaksud memanfaatkan kematian istri dan anak-anak Li Yang dan menempatkan mereka di bawah tuan rumah. Setelah Li Yang keluar, mereka sepenuhnya membiarkan Li Yang bekerja untuk mereka. Petik 2. Tapi aku tidak menyangka bahwa karena tuan rumah, rencana mereka gagal. Sekarang, akankah tuan rumah menerima tugas untuk membantu Li Yang membalas dendam? Terima tugasnya. Setelah tugas selesai, level tuan rumah akan meningkat 2 level. Pada saat yang sama, kesetiaan Li Yang akan diperoleh. Jika kamu tidak menerima tugas, tidak akan ada hadiah, dan 1000 poin pengetahuan akan dihukum. Poin pengetahuan adalah hukuman yang tidak akan diterima oleh host tugas sistem. Sistem itu berkata untuk menuntut dengan senyum di benaknya. Bisakah aku memilih tugas sistem dengan bebas? Tanya Su Xiao penasaran setelah mendengarkan penjelasan sistem. Lagi pula, Su Xiao menyadari bahwa sistem tampaknya telah berubah akhir-akhir ini, dan tugas semacam ini dapat dipilih dengan bebas. Perlu diketahui bahwa di masa lalu, tugas sistem bersifat wajib. Sistem akan sama manusiawinya seperti sekarang, dan akan bebas memilih, meskipun jika tidak memilih, akan kehilangan 1000 poin pengetahuan. Ya, itu adalah tugas yang dapat dipilih sendiri oleh tuan rumah. Setelah terobosan dari tuan rumah ke tingkat abadi, sistem juga perlahan pulih dan menguat, tetapi karena beberapa hubungan, sistem juga perlahan menunjukkan perkembangan dalam 2 hari ini. Petik 2. Lagi pula, waktu bagi tuan rumah untuk menerobos relatif lama, sehingga banyak sistem fungsional yang belum sepenuhnya pulih. Sistem menjelaskan kepada Su Xiao sambil tersenyum. Setelah mendengarkan penjelasan sistem, Su Xiao mengerti bahwa tidak hanya dirinya menjadi lebih kuat, tetapi bahkan sistem akan menjadi lebih kuat dengan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, Su Xiao mengerti mengapa ia terkadang merasa sistemnya berbeda dari sebelumnya, tetapi ia tidak tahu alasannya. Ternyata secara tidak sadar, sistem itu menguat secara diam-diam. Namun, itu adalah hal yang baik bagi Su Xiao, jadi ia tidak mengatakan apa-apa.
Lagi pula, terkadang sistem menjadi lebih kuat, yang berarti kau juga menjadi lebih kuat secara bertahap. Oke, terima. Su Xiao mengucapkan sepatah kata kepada sistem, dan kemudian Su Xiao mengakhiri dialog dengan sistem. Su Xiao menatap Li Yang di depannya. Pada saat ini, Li Yang juga mengangkat sepasang mata untuk menatapnya. Yah, aku baru saja memikirkannya. Li Yang harus mati. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Li Yang membenamkan kepalanya dalam kebencian. Li Yang tahu bahwa jika Su Xiao tidak ingin melepaskannya, ia bahkan tidak punya kesempatan untuk pergi dari sini. Bagaimana ia bisa membalas dendam? Li Yang harus mati, tetapi kau bisa hidup dengan identitas lain. Itu tergantung apakah kau mau. Bisakah aku hidup? Apa yang akan kulakukan? Li Yang menatap Su Xiao dan bertanya sambil tersenyum. Saat ini, Li Yang hanya merasa bahwa ia tak pernah ingin hidup sedalam ini. Namun, hati Li Yang dipenuhi harapan bahwa ia bisa bertahan hidup. Karena Li Yang tahu bahwa hanya ketika ia jatuh, ia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Identitas Li Yang harus mati, kalau tidak, aku tak bisa berselisih dengan saudara-saudaraku, karena aku akan merasa kasihan pada saudara-saudaraku yang telah meninggal jika aku membiarkan kalian hidup secara pribadi. Tapi aku tahu kalau mereka tahu sesuatu, mereka pasti setuju dengan keputusanku. Tapi aku tidak bisa mengecewakan saudara-saudara yang masih hidup, jadi kau tidak boleh menggunakan identitas Li Yang. Petik 2. Dan kau harus mengubah identitasmu di masa depan. Kalau kau bisa melakukan ini, aku bisa membiarkanmu hidup dan memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Petik 2. Baiklah, begitu. Tepat saat Li Yang selesai bicara, ia mengambil pisau yang membunuh istri dan anak-anaknya lalu menghunjamkannya ke wajahnya. Bahkan Su Xiao pun tidak menyangka. Ketika aku melihat Li Yang lagi, aku melihat tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya semakin mengerikan, seperti bekas pisau. Li Yang tidak bisa bicara karena rasa sakit yang luar biasa, jadi ia hanya bisa menghisap AC dengan putus asa. Melihat penampilan Li Yang, Su Xiao segera mengeluarkan jarum peraknya dan menusukkan beberapa jarum ke pembuluh darah Li Yang. Luka seperti ini bahkan Su Xiao tidak bisa menyembuhkannya. Ia hanya bisa membantu Li Yang menghentikan pendarahan dan mengurangi rasa sakitnya. Baiklah, sekarang tidak apa-apa. Sekalipun aku berdiri di depan mantan saudaraku, mereka tidak akan mengenaliku, kata Li Yang kepada Su dengan senyum getir. Baiklah, kau benar-benar telah menaklukkanku. Kau boleh hidup, kau boleh membalaskan dendam istrimu. Tapi sekarang sebaiknya kau pergi ke rumah sakit untuk mengatasinya. Soal di sini, kurasa ini kebakaran. Beri kau waktu untuk melihat mereka baik-baik untuk terakhir kalinya. Su Xiao mengucapkan sepatah kata kepada Li Yang, lalu Su Xiao pergi. Lagi pula, Li Yang mungkin punya sesuatu untuk dikatakan kepada mereka. Namun setelah Su Xiao pergi, Li Yang tidak mengatakan sepatah kata pun. Li Yang terhuyung-huyung dan masuk ke dapur. Ia tidak tahu di mana menemukan 2 barel minyak. Kemudian Li Yang menuangkan minyak itu ke atas mereka, lalu Li Yang mulai mundur perlahan, dan api pun menyala di sini. Boom! Terdengar ledakan tumpul. Su Xiao menoleh ke belakang dan melihat Li Yang perlahan berjalan keluar dari villa, tetapi villa di belakang Li Yang terbakar hebat. Su Xiao tahu Li Yang akan membiarkan mereka tinggal di sini selamanya, dan ia tak peduli. Melihat penampilan Li Yang saja, Su Xiao tahu Li Yang tak sanggup bertahan, jadi Su Xiao mengantar Li Yang ke rumah sakit terpencil, lalu meninggalkannya di depan pintu rumah sakit. Setelah itu, Su Xiao pergi. Hidup atau matinya bergantung pada Li Yang. Meskipun Su Xiao menerima tugas yang diberikan sistem, ia masih sedikit egois. Jika Li Yang bisa hidup dan menemukan jati dirinya, tak masalah jika ia membantunya. Lagi pula, tugas itu sudah diambil alih, bahkan jika tidak ada cara untuk menyelesaikannya, itu tidak masalah. Setelah Su Xiao pergi, ia kembali ke bar kekaisaran. Ini malam terakhirnya di sini. Karena mulai besok, Kaisar akan memulai bisnis, dan bar itu tidak akan lagi beradaptasi dengan kediaman Su Xiao. Lagi pula, bagi Su Xiao, hanya kota X yang terasa seperti rumah. Jika bukan karena urusan Mike, Su Xiao pasti sudah pergi malam ini. Namun, Su Xiao sudah mendapatkan jawaban atas permintaan Mike. Jadi, Su Xiao akan menemui Mike lagi. Setelah Su Xiao kembali, Wang Qiang melihat Su Xiao. Tentu saja, ia datang untuk bertanya. Bos, kita akan berangkat besok dan menyerahkan semuanya pada Huda. Apa dia benar-benar sibuk? Apakah Anda membutuhkan saya untuk tinggal dan membantunya selama beberapa hari? Setidaknya ketika semua industri mulai beroperasi normal, kita bisa menyerahkannya sepenuhnya kepada Universitas Tiger. Wang Qiang bertanya kepada Su sambil tersenyum. Ya, bos. Saya tidak bisa menahan diri. Mengapa Anda tidak tinggal dan membantu saya? Tiger Dan juga menggema di satu sisi.
Baiklah, kalau begitu, kau akan tetap tinggal dan membantu Tiger Big. Lagi pula, ibu kota sudah diputuskan, jadi semua anggota Gua Serigala akan ditempatkan di ibu kota untuk sementara waktu. Dengan begitu, kau bisa menahan kedatangan kami jika terjadi sesuatu. Kalau kau benar-benar tidak bisa menahannya, menyerahlah dan pergilah ke klub Supreme. Aku akan menjelaskannya pada Fei Fei. Kalau kau benar-benar pergi meminta bantuan, Fei Fei akan membantumu. Kata Su kepada harimau itu sambil tersenyum. Jangan khawatir, bos. Sekarang sudah hampir tenang. Akan ada masalah di sana. Harimau itu berkata kepada Su sambil tersenyum lebar. Jangan takut 10.000, untuk berjaga-jaga. Apa kau tidak ingat apa yang terjadi pada Tuan Hu terakhir kali? Kau agak terbawa suasana akhir-akhir ini. Kalau memang lebih buruk, aku akan duduk di ibu kota lagi. Kata Su kepada harimau itu sambil tersenyum. Bab 346. Oh, bos, jangan marah. Aku hanya bicara santai. Jangan khawatir, bos. Aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi padanya lagi. Lagi pula, bos, kau bilang kau tidak bisa jatuh 2 kali di tempat yang sama, kan? Kata Tiger dengan dada membusung. Baiklah, kuharap kau bisa melakukan apa yang kau katakan. Untuk meninggalkan ibu kota, Su Xiao harus memberi pelajaran yang baik kepada Tiger. Lagi pula, jika ada masalah di ibu kota karena kesombongan Huda, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi King Bang. Baiklah, kalau begitu, Liu akan kembali bersamaku besok. Ngomong-ngomong, apakah semua orang yang memintamu bersiap terakhir kali sudah siap? Kali ini, aku akan melatih sekelompok orang untuk Wolf Den lagi, dan orang-orang ini akan berasal dari orang-orang yang kau sediakan, jadi kuharap kau akan memberitahu mereka untuk menemukan orang-orang yang baik. Aku akan mulai berlatih setelah aku kembali kali ini, kata Sue kepada mereka sambil tersenyum. Baik, bos, jangan khawatir. Saya akan menghubungi orang-orang di kota H sebentar lagi, dan meminta mereka semua datang besok, kata Tiger kepada Su sambil tersenyum. Bos, jangan khawatir. Saya akan memberitahu mereka untuk bersiap-siap menyambut Anda kembali. Lagi pula, setelah kelompok pertama yang berlatih terakhir kali kembali, mereka semua bersemangat, hanya menunggu Anda kembali. Wang Qiang berkata kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, saya harus bekerja keras lagi setelah kembali, kata Su sambil tersenyum. Namun ketika Su Xiao mengatakan ini, ia menatap Liu Shishi dengan senyum sinis. Liu Shishi merasakan tatapan Su Xiao. Setelah melihat ekspresi Su Xiao, ia tidak tahu rencana Su Xiao. Bos, jangan lakukan itu. Anda lihat saya masih terluka. Lepaskan Tiger itu. Lihat penampilannya yang lincah, biarkan saja dia bermain dengan anak-anak itu. Liu Shishi menatap Tiger itu dan berkata kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, bos telah memberiku tugas mengurus ibu kota. Lebih baik aku tetap di ibu kota untuk bermain. Mengurus ibu kota. Tiger Big meskipun tidak tahu mengapa Liu sibuk akan menunda, tetapi melihat penampilan Liu sibuk, Tiger Big atau dengan sadar menolak. Baiklah, jangan membantah. Kau hanya membawaku sebentar. Ketika aku bebas, aku akan melatih kelompok orang itu sendiri. Dan sebagai calon bos mereka, bukankah seharusnya kau menunjukkan kekuatanmu dan meninggalkan gengsimu? Su berkata kepada Liu sibuk sambil tersenyum. Baiklah, bos, aku tahu. Aku akan melatih mereka dengan baik. Liu juga tahu bahwa waktu bercanda telah berakhir, jadi dia berkata kepada Su dengan senyum serius. Baiklah, aku mengerti. Baiklah, semua orang lelah hari ini. Ayo istirahat lebih awal. Petik 2. Saat Su Xiao bersiap untuk beristirahat, polisi di Beijing sedang sibuk karena kebakaran. Wu Huo masih sibuk di kantornya saat itu, karena kebakaran ini bukan hanya satu kebakaran, tetapi juga 2 mayat. Ini adalah kasus yang paling sulit, karena api menutupi semua jejak, dan entah apakah itu ulah manusia, dan pemantauannya pun terputus. Jadi sudah lebih dari 1 jam sejak api dipadamkan, tetapi tidak ada hasil sama sekali. Dan baru saja, seseorang melaporkan bahwa seorang pria dengan darah di sekujur tubuhnya ditemukan di pintu masuk rumah sakit. Ia ditemukan tergeletak di pintu masuk rumah sakit, yang membuat Wu Huo ragu apakah ada hubungan antara 2 hal yang terjadi hampir bersamaan. Namun, orang yang ditemukan di pintu masuk rumah sakit tidak terbangun, dan wajahnya tak dapat dikenali. Ia tidak dapat melihat siapa Ali. Tidak mungkin, jalan ini hanya bisa dilewati sementara, Wu Huo hanya bisa melihat apakah ada jalan lain. Su Xiao ini tentu saja tidak tahu, karena Su Xiao telah tertidur saat ini. Oranye, kau di sana. Mulut Sue tertawa dan meneriakkan nama jeruk. Kini Su Xiao telah tertidur, padahal Su Xiao telah lama memimpikannya jeruk. Namun kali ini, lingkungan sekitarnya berubah menjadi hamparan putih yang luas, senyum Su yang tak terlihat.
Dan Su Xiao menyadari bahwa ia telah menjadi anak kecil, dan kekuatannya tak terlihat sama sekali. Mulutnya juga diliputi rasa takut dan terus-menerus meneriakkan nama ini. Jangan takut, jangan takut. Aku tepat di sampingmu. Jangan takut. Kau nomor 2. Bagaimana kau bisa takut? Kau manusia kecil, nomor 2. Kau harus kuat. Nomor 2, kau yang terbaik. Kau harus percaya pada dirimu sendiri. Suara jeruk terus-menerus terngiang di telinga Su Xiao. Namun Su Xiao tak dapat menemukannya, bahkan ia tak tahu di mana ia berada. Su Xiao ingin mengendalikan tubuh kecil itu dan bertanya siapa jeruk itu, tetapi apapun yang ia lakukan, ia tak dapat mengambil inisiatif dari tubuh itu. Ia hanya dapat mengulang-ulang nama itu. Su Xiao ingin tahu siapa jeruk itu, tetapi ia tak punya pilihan. Nomor 2, ayolah, kau yang terbaik. Kau bilang ingin melindungi jeruk. Lihat, jeruk tidak takut. Nomor 2 itu manusia. Bagaimana mungkin kau takut? Suara jeruk itu terdengar lagi. Namun, Su Xiao merasa suara jeruk itu begitu familiar, tetapi Su Xiao tidak bisa mengenalinya. Saat itu, Su Xiao hanya merasa kepalanya terbentur, tetapi Su Xiao tidak tahu siapa yang bisa mengucapkan suara itu dengan benar. Namun, rasa familiar yang kuat ini membuat Su Xiao tahu bahwa suara ini pasti familiar. Jeruk, jeruk. Sambil berteriak dan berteriak, Su Xiao tiba-tiba mulai melakukannya. Saat itu, seluruh tubuh Su Xiao basah oleh keringat. Jeruk, siapa kau dan mengapa kau begitu familiar dengan suaramu? Su Xiao bergumam dalam hati sambil tersenyum. Namun, Su Xiao tidak punya cara untuk mendapatkan jawabannya, semua ini hanya bisa dieksplorasi Su Xiao sendiri secara perlahan. Su Xiao tahu bahwa ia hanya akan perlahan-lahan semakin dekat dengan jawabannya, meskipun ia sedang terburu-buru. Melihat jam, sekarang sudah jam 2 pagi, tetapi seluruh tubuh Su Xiao berkeringat, dan ia tidak nyaman untuk tidur, jadi ia pergi mandi sebelum tidur. Ketika Su Xiao bangun lagi, sudah lewat jam 9 pagi. Melihat jam, Su Xiao tertawa dan langsung bangun dari tempat tidur. Kemudian Su Xiao membersihkan diri, dan kemudian Su Xiao pergi ke tempat ia dan Mike bertemu terakhir kali. Lagi pula, mereka bertemu pukul 10, tapi sekarang sudah terlambat. Jika Su Xiao tersenyum sedikit, dia mungkin tidak akan bisa menyusul. Untungnya, Su Xiao datang sebelum pukul 10 dengan terburu-buru. Su Xiao baru saja menghentikan mobil dan melihat Mike di kejauhan. Kukira kau tidak akan datang. Mike menatap Sue dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana aku bisa membawamu kembali ke NSA kalau aku tidak mau memenuhi permintaanmu? Sue balas tersenyum pada Mike. Oh, kau di sini untuk menangkapku kali ini, atau kau setuju untuk membantuku? Mike menatap Sue dan bertanya sambil tersenyum. Lagi pula, terakhir kali aku bertemu Su Xiao, Mike tidak yakin Su Xiao bisa mengalahkannya. Dan tepat ketika Su Xiao datang, Mike sudah melihat sekeliling dan memastikan tidak ada yang mengikuti Su Xiao, jadi dia berani muncul. Jadi dia bisa bilang dia tidak takut dan sama sekali tidak takut dengan ancaman Su Xiao. Bagaimana menurutmu? Setelah itu, Su Xiao tidak memberi Mike waktu untuk menjawab, jadi ia langsung menghampiri Mike. Kali ini, Sue tidak menahan tangannya, jadi ia langsung menghampiri Mike dalam sekejap mata, dan Mike pun tak sempat bereaksi. Su Xiao berusaha keras untuk menghempaskan Mike beberapa meter jauhnya. Kalau tidak, itu sudah cukup untuk membuat Mike mati. Bagaimana mungkin? Mike menatap Sue tak percaya dan tersenyum. Karena bukan hanya beberapa hari yang lalu, aku bisa menyamai Su Xiao. Bahkan jika aku menderita sedikit kekalahan, aku hampir tidak bisa dianggap seri. Tetapi sekarang dia bahkan tidak mampu mengikuti pukulan Su Xiao. Hanya ada dua kemungkinan. Su Xiao menyembunyikan kekuatannya terakhir kali, atau Su Xiao telah membuat kemajuan dalam beberapa hari terakhir. Namun, Mike tidak mempercayai pernyataan bahwa Su Xiao telah membuat kemajuan, karena Su Xiao tidak mengalami kemajuan dalam waktu yang lama, yang sudah diketahui umum. Dalam waktu singkat, Su Xiao tidak dapat terus-menerus mengalami kemajuan, artinya, mungkin saja Su Xiao menyembunyikan kekuatannya terakhir kali. Nah, sekarang aku yakin jika aku ingin membawamu ke Biro Keamanan Nasional, aku punya kemampuan itu. Sue menatap Mike sambil tersenyum dan berkata, kau menyembunyikan kekuatanmu terakhir kali. Bagaimana mungkin? Aku jelas merasa kau telah melakukan yang terbaik terakhir kali. Bagaimana kau bisa tetap mempertahankannya? Mike menatap Sue dan bertanya dengan curiga. Haha, sejujurnya, kecepatanku tertahan olehmu terakhir kali, jadi aku belajar keras setelah kembali. Tidakkah kau lihat aku jauh lebih cepat kali ini daripada terakhir kali? Alasan utama kau bisa seri denganku terakhir kali adalah karena kau punya keunggulan kecepatan. Sekarang kau tak punya keunggulan, kau bukan lagi lawanku. Kalau tidak, bagaimana menurutmu?
Jadi sekarang kau tak punya modal untuk bersikap sombong di hadapanku, kata Sue sambil menatap Mike sambil tersenyum. Yah, aku kalah. Terserah kau mau membunuh atau menebas. Aku salah. Mike berkata sambil tersenyum pada Sue. Haha, kau jangan memprovokasi. Kau harus tahu bahwa kami orang Huaxia adalah nenek moyang dari 36 siasat itu. Itulah mengapa taktik burukmu tak berguna bagiku, tapi aku belum siap menangkapmu. Aku akan menyetujui permintaanmu, tapi tidak sekarang. Nanti, aku akan pergi ke Amerika bersamamu untuk membantumu bertemu kakekmu saat aku berhasil. Tapi aku juga berharap kau bisa menepati janjimu, kata Sue sambil tersenyum. Bab 347. Apa, kau bersedia membantuku kalau kau tidak menangkapku? Mike menatap Sue dengan heran dan bertanya sambil tersenyum. Ya, aku akan membantumu, tapi kuharap kau berhati-hati dan jangan membuat masalah untukku. Kalau tidak, kalau aku bisa membantumu, aku bisa mempermainkanmu sampai mati. Sue berkata kepada Mike sambil tersenyum. Kurasa kau datang kepadaku karena hubunganku dengan Klub Supreme, tapi kali ini kau mungkin kecewa, karena Klub Supreme tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan ini. Karena siapapun yang kau menangkan atau kalah, itu tidak penting bagi Klub Supreme. Membantumu kali ini juga merupakan perilaku pribadiku, karena aku senang dengan janji yang kubuat untukmu, kata Sue kepada Mike sambil tersenyum. Tapi bagaimana kau bisa menjadi pengikut mereka? Kau tahu, di keluarga Pepsku, ada banyak markuise, kata Mike. Jadi kukatakan untuk menunggu sebentar. Kurasa kakekmu tidak akan membiarkan mereka pergi sepenuhnya sebelum kau menerima kabar kematianmu dari keluarga Peps. Jadi, yang perlu kau lakukan sekarang bukanlah melihat kakekmu seperti ini, tapi pikirkan bagaimana caranya kau bisa lolos dari NSA. Jangan meremehkan NSA. Kalau kau meremehkannya, kau mungkin harus membayar nyawamu, kata Sue kepada Mike sambil tersenyum. Oke, aku tahu. Aku akan bersembunyi di Supreme Club untuk sementara waktu. Kalau kau berencana membeli Amerika, hubungi saja aku. Mike juga tidak menyembunyikannya. Ia mengatakan di mana ia berada. Supreme Club, kau bisa masuk Supreme Club. Sue menatap Mike dengan senyum bingung. Menatap mata Su Xiao, Mike tahu Su Xiao pasti bertanya-tanya mengapa ia bisa masuk Supreme Club. Nah, ada seseorang di keluarga Peps kita yang datang ke Tiongkok dan membuat kesepakatan kecil dengan Dewan Tertinggi Tiongkok. Nantinya, demi kenyamanan, kakekku juga mendaftarkan seorang anggota di Supreme Club. Alasan aku kembali ke Tiongkok kali ini adalah karena aku ingin melihat pesona Tiongkok. Lagi pula, dalam cerita kakekku, Tiongkok adalah tempat yang ajaib. Tapi yang tak kuduga adalah aku diserang tepat setelah tiba di Tiongkok, lalu aku mulai menanam dan menjebak terus-menerus. Aku bertemu denganmu tak lama setelah aku tiba di ibu kota. Kurasa kau akan tahu apa yang terjadi nanti, kata Mike sambil tersenyum. Baru pada saat inilah Su Xiao menyadari bahwa kedatangan Mike ke Beijing bukanlah suatu kebetulan. Baiklah, tunggu aku di Supreme Club. Beri aku waktu, paling lama setahun, dan aku akan membawamu kembali ke Amerika, di mana keluarga Pepsmu tinggal, kata Sue kepada Mike sambil tersenyum. Baiklah, aku percaya padamu. Aku akan menunggumu di Beijing. Tentu saja, jika kau butuh bantuan, kau bisa datang kepadaku. Tapi kalau kau tidak bisa, kurasa tidak ada gunanya meneleponku. Mike menatap Sue dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku akan datang kalau bisa membantumu. Baiklah, lebih baik kau tidak keluar. Sekarang Biro Keamanan Nasional masih mencarimu, kata Sue kepada Mike sambil tersenyum. Kemudian Su Xiao pergi. Kali ini, alih-alih kembali ke ibu kota, Su Xiao melaju menuju kota X. Sudah lebih dari seminggu aku tidak berada di kota X. Su Xiao merindukan semua yang ada di kota X. Lagi pula, kota X adalah tempat di mana Su Xiao tinggal paling lama dan paling berkesan. Di saat yang sama, kota ini juga merupakan langkah pertama dalam hidupnya. Terlalu banyak kenangan tentang Su Xiao dan terlalu banyak orang yang penting baginya. Setelah berkendara selama hampir 2 jam, Maiba akhirnya memasuki jalan kota X lagi. Saat itu pukul 1 siang, jadi tidak ada kendaraan atau pejalan kaki di jalan. Su Xiao tentu saja sedikit meningkatkan kecepatan Maiba. Sampai Maiba berhenti di depan pintu vilanya, Su Xiao Choi merasakan suasana rumah yang begitu nyaman. Su Xiao hanya merasa seluruh tubuhnya mulai rileks di pintu masuk villa. Tak ada intrik atau intrik. Ini rumahku. Aku lelah dan kesakitan. Aku menjilati lukaku. Ketika Su Xiao membuka pintu, ia melihat Tang Wan'er duduk di sofa menonton TV. Setelah melihat Su Xiao, Tang Wan'er berteriak riang kepada Su Xiao. Kakak, akhirnya kau kembali. Kau belum menelepon akhir-akhir ini. Wan'er pikir kakaknya tidak menginginkan Wan'er. Kalau kau mau,
kau akan bilang begitu saat kau baru saja menonton TV, kau harus bersikap serius. Kalau kau benar-benar takut aku tidak menginginkanmu, bagaimana mungkin kau mau menonton TV sekarang? Su Xiao berkata kepada Tang Wan'er tanpa marah. Aduh, kakak, tidak bisakah kau berpura-pura menghibur orang lain? Sama sekali tidak menarik. Tang Wan'er berkata dengan marah, sudahlah, jangan berisik. Kenapa kamu tidak masuk kelas hari ini? Apa karena kakakku belum pulang akhir-akhir ini jadi kamu lupa apa yang akan kamu lakukan? Su tersenyum dan bertanya pada Tang Wan'er. Tidak, ini hari Minggu. Aku tidak perlu kelas hari ini. Lagi pula, aku baru saja selesai membaca. Bahkan Kak Mengyao bilang dia butuh banyak belajar dan istirahat. Aku sudah lama membaca, jadi aku hanya menonton TV sebentar untuk bersantai. Kak, kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya Kak Mengyao. Tadi Kak Mengyao bilang cuacanya terlalu panas, jadi mandi saja. Dia pasti akan segera keluar. Seolah ingin memastikan kata-kata Tang Wan'er, tepat ketika kata-kata Tang Wan'er baru saja selesai. Qin Mengyao keluar langsung dengan jubah mandinya. Ah! Setelah melihat Su Xiao, Qin Mengyao menjerit, lalu berlari kembali ke kamar mandi dan mengenakan pakaiannya. Karena Su Xiao belum ada di sekitar akhir-akhir ini, Qin Mengyao sudah terbiasa dengan dunianya dan Tang Wan'er. Pakaiannya memang kasual, tetapi tak disangka setelah keluar dengan jubah mandi hari ini, ia malah bertemu Su Xiaohui. Qin Mengyao merasa mati rasa. Melihat dirinya di cermin, di mana seharusnya ia menonjol, Qin Mengyao tidak hanya memikirkan apa yang baru saja dilihat Su Xiao. Namun, semakin ia memikirkannya, wajah Qin Mengyao semakin merah. Sekarang ia seperti pantat monyet. Ah, Qin Mengyao, apa yang kau pikirkan? Lupakan saja. Hanya saja ada beberapa hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Contohnya, sekarang, wajah Qin Mengyao bukannya membaik, malah semakin merah. Kakak Mengyao, apakah kamu siap? Pada saat ini, Tang Wan'er di luar mulai mendesak. Lagi pula, Qin Mengyao sudah lama di dalam. Tang Wan'er menatap Qin Mengyao yang tidak bergerak, dan tak bisa menahan diri untuk bertanya. Sekarang. Qin Mengyao buru-buru menjawab. Jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan. Qin Mengyao telah berbicara sendiri, tetapi sayangnya tidak berhasil. Tetapi Su Xiao tidak tahu. Meskipun Qin Mengyao melihat Qin Mengyao mengenakan jubah mandi tadi. Sejujurnya, tekad Su Xiao masih bagus. Setelah kejutan singkat, Su Xiao tidak punya perasaan lain. Sekarang Su Xiao menemani Tang Wan'er menyalakan TV. Inilah yang diminta Tang Wan'er. Tadi Su Xiao salah paham dan harus menebusnya. Akhirnya, dia berpikir lama dan tidak dapat menemukan solusi yang baik, jadi dia meminta Su Xiao untuk menonton TV bersamanya. Meskipun Su Xiao tidak terlalu bersedia, karena Tang Wan'er sudah memintanya, dan sudah lama tidak berbicara dengan Tang Wan'er, Su Xiao siap memanfaatkan kesempatan ini untuk mengobrol baik-baik dengan Tang Wan'er. Nah, apakah Wan'er bisa mengimbangi semua orang sekarang? Sudah hampir 2 bulan sejak Tang Wan'er bersekolah. Tentu saja, Su Xiao ingin bertanya tentang Tang Wan'er. Nah, sekarang aku bisa mengimbangi guruku, dan berkat bimbingan dari Kak Mengyao, aku bahkan lebih hebat daripada beberapa teman sekelasku. Minggu lalu di kelas kita, saya masuk dalam 30 besar di kelas. Petik 2. Bahkan Tuan Li bilang aku sudah membuat kemajuan pesat. Kalau aku terus begini, aku pasti bisa menguji satu buku atau poin-poin penting, kata Tang Wan'er kepada Su sambil tersenyum. Oh, ya. Kau harus melanjutkannya, tapi apa Wan'er punya universitas yang ingin dituju? Lebih baik Wan'er bicara dengan kakaknya. Kita lihat saja apa tujuan kita. Su Xiao bertanya pada Tang Wan'er. Baiklah, aku akan kuliah di Universitas X. Universitas itu milik kita sendiri di kota X, dan Universitas X termasuk 10 besar di Tiongkok. Bukan hanya itu, kakak Mengyao juga kuliah di Universitas X, jadi aku bisa bermain dengan kakak Mengyao setiap hari. Ada juga Big X, yang sangat dekat dengan rumah. Kalau kakakku sibuk, aku bisa kembali untuk menjaganya, kata Tang Wan'er kepada Su sambil tersenyum. Yah, kepercayaan dirimu memang patut dipuji, tapi ini butuh usahamu sendiri. Begini, adikmu Mengyao diterima dengan usahanya sendiri. Kurasa Wan'er tidak lebih buruk dari adikmu Mengyao, kata Su kepada Tang Wan'er sambil tersenyum. Artinya, Wan'er pintar, dan dia berjanji pada kakaknya bahwa dia akan mendapatkan banyak penghargaan. Kakak, tunggu saja. Wan'er akan menepati janjinya. Wan'er akan menjadi tipe pria yang kakakku janjikan, kata Tang Wan'er kepada Su sambil tersenyum. Yah, kalau Wan'er punya hati, kakakku akan menunggu dan melihat. Ngomong-ngomong, kenapa adikmu Mengyao belum keluar? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Su berkata kepada Tang Wan'er sambil tersenyum. Kakak Mengyao,
Apa kau siap? Teriak Tang Waner kepada Qin Mengyao. Sekarang juga. Qin Mengyao menjawab Tang Waner. Baiklah, lanjutkan belajar dengan kakak Mengyao. Kakak, tidurlah sebentar. Nanti kalau kakak bangun, dia akan mengajakmu makan makanan enak. Bab 348. Su Xiao mengucapkan sepatah kata kepada Tang Waner, lalu ia pergi ke kamarnya. Melihat latar belakang hilangnya Su Xiao, Tang Waner menatapnya dengan tenang, entah apa yang sedang dipikirkannya. Bagaimana menurutmu? Begitu asyik. Qin Mengyao tidak tahu kapan ia akan muncul di hadapan Tang Waner. Melihat Tang Waner yang menatap kosong ke depan, Qin Mengyao melambaikan tangannya dan berkata kepada Tang Waner. Oh, tidak apa-apa. Tang Waner mengatakan itu, tetapi wajahnya memerah. Gadis kecil itu tidak mungkin melewatkan musim semi. Dia bahkan sampai tersipu. Qin Mengyao menatap Tang Waner dan berkata, apa, kau tidak di sini? Kak Mengyao, jangan bicara omong kosong. Tang Waner menatap Qin Mengyao dan berkata, ngomong-ngomong, Kak Mengyao, kakakku bilang dia akan mengajak kita makan makanan lezat nanti. Tolong pikirkan kemana kelas kita nanti. Tang Waner menatap Qin Mengyao dan bertanya, aku benar-benar tidak tahu soal ini. Sebaiknya kau biarkan adikmu memutuskan sendiri. Lagi pula, aku jarang makan di luar. Dan kalaupun makan di luar, biasanya aku makan denganmu. Qin Mengyao berkata kepada Tang Waner. Kak Mengyao, waktu kau bilang begitu, aku ingat kita biasanya tidak makan di luar. Kalau tidak, kita bisa beli sayur dan masak sendiri. Lagi pula, kita sudah mencoba masakan kakakku terakhir kali, dan hasilnya masih sangat enak. Tang Waner menatap Qin Mengyao dan berkata, yah, tidak apa-apa, tapi aku tidak tahu apakah kakakmu bersedia atau tidak. Begini, setelah kita membicarakan kakakmu terakhir kali, dia tidak kembali selama lebih dari seminggu setelah keluar. Kalau kau biarkan kakakmu melakukannya kali ini, apa dia setuju? Kurasa kita harus mencari kesempatan untuk minta maaf kepada kakakmu dulu, baru kita cari kesempatan untuk menunjukkannya pada kakakmu lain kali, bagaimana menurutmu? Qin Mengyao menatap Tang Waner dan berkata, tidak, kakakku bukan tipe orang pelit seperti itu. Terakhir kali, itu karena kakakku mengalami sesuatu. Tiba-tiba, kalau di Beijing, kakakku sudah memberitahuku. Namun Tang Waner menolak. Lagi pula, Tang Waner jatuh cinta pada rasanya setelah ia makan masakan Su Xiao terakhir kali. Menurut Tang Waner, ini adalah rasa terlezat di dunia. Jadi kali ini tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan. Tentu saja, Tang Waner tidak mau menyerah. Baiklah, ayo kita coba. Kalau kakakmu tidak mau melakukannya nanti, biar aku saja. Ini permintaan maaf untuk saudaramu, kata Qin Mengyao sambil berpikir. Lagi pula, bukan hanya Tang Waner yang terpikat oleh dua hidangan Su Xiao, tapi Qin Mengyao juga terpikat oleh Su Xiao. Semakin lama Qin Mengyao tinggal bersama Su Xiao, semakin sedikit dia bisa melihat Su Xiao. Karena Anda akan menemukan bahwa Su Xiao maha kuasa, bertarung dengan sengit, tampan, dan bisa memasak, bagaimana emas. Mereka adalah empat pria baik di era baru. Tetapi Qin Mengyao hanya memikirkannya, karena dia telah belajar dari Tang Waner bahwa Su Xiao punya pacar. Qin Mengyao secara alami tidak dapat melakukan hal semacam itu dengan orang lain pada awalnya, jadi bahkan jika Su Xiao sangat baik, menurut pendapat Qin Mengyao, itu tidak bisa menjadi miliknya sendiri. Namun, ini tidak berarti bahwa Qin Mengyao memiliki beberapa ilusi. Setelah dua orang memiliki rencana, secara alami harus membayar tindakannya. Hanya saja masih pagi, jadi mereka akan pergi berbelanja nanti. Adapun waktu saat ini, tentu saja, tidak bisa disia-siakan. Qin Mengyao menggunakan waktu saat ini untuk membantu Tang Waner. Tentu saja, sulit bagi Tang Waner. Jika dia di masa lalu, Tang Waner tidak akan memiliki terlalu banyak barang. Qin Mengyao masih membutuhkan sedikit instruksi. Namun, Tang Waner sekarang telah menguasai sebagian besar ilmunya, jadi meskipun Tang Waner menemui masalah, Qin Mengyao tidak akan menjelaskannya dengan saksama. Dan hanya dengan satu poin sederhana tentang Tang Waner benar-benar tidak akan menjelaskannya, kecuali jika hal itu benar-benar terjadi. Tujuan Qin Mengyao melakukan ini adalah karena takut jika Tang Waner mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya, ia akan membentuk hati yang bergantung. Saat itu, Tang Waner akan merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Bagaimanapun, ada Qin Mengyao. Dan tangan Qin Mengyao baru saja memotong pikiran Tang Waner. Selama 2 jam, Tang Waner tenggelam dalam lautan ilmu pengetahuan. Ia hanya merasa waktu berlalu dengan cepat. Kak Mengyao, sudah lewat jam 4. Ayo pergi, tapi kita akan menyiapkan bahan-bahannya, atau kita akan makan malam nanti. Tang Waner berteriak pada Qin Mengyao di sampingnya. Ah, sudah lewat jam 4.
Aku tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat. Qin Mengyao meletakkan kertas di tangannya dan berkata. Meskipun Qin Mengyao tidak melakukan apa-apa, beban kerja Qin Mengyao tidak lebih rendah dari Tang Waner. Karena Tang Waner telah mengerjakan topiknya, Qin Mengyao akan memeriksanya dengan serius. Baik benar maupun salah, Qin Mengyao yang salah akan menandai di mana kesalahan Tang Waner. Ya, Qin Mengyao akan memeriksa apakah metode Tang Waner lebih sederhana. Jika ada, Qin Mengyao akan menandainya dan menjelaskannya kepada Tang Waner ketika dia punya waktu. Itulah mengapa Qin Mengyao begitu serius. Kalau itu orang lain, siapa yang begitu peduli padamu? Selama kamu melakukannya, untuk urusan benar dan salah, artinya, kamu bisa langsung menggunakan jawabannya. Kecuali kamu bertanya pada diri sendiri, mereka tidak akan berinisiatif menjelaskannya kepadamu. Pergi, pergi. Atau kakakmu akan bangun nanti. Qin Mengyao mengucapkan sepatah kata kepada Tang Waner, lalu dia mulai bertindak. Tak lama kemudian, mereka siap untuk segalanya, lalu mereka berjalan menuju supermarket terdekat alih-alih mengemudi. Lagi pula, mereka berdua tidak punya SIM, jadi mustahil untuk mengemudi sama sekali. Soal penjemputan sopir. Saat waktunya berangkat sekolah, kalau tidak, Tang Waner tidak akan membiarkan sopir menjemputnya, karena Tang Waner tidak suka perasaan ini. Lagi pula, villa di supermarket tidak jauh, hanya sekitar 5 atau 6 menit, jadi mereka berdua langsung datang ke supermarket setelah mereka pergi. Harus dikatakan bahwa wanita memang suka berbelanja. Setelah memasuki supermarket, mereka lupa tujuan mereka datang ke sini kali ini. Mereka hanya berjalan-jalan. Lihat ini, lihat itu. Hampir setengah jam kemudian, mereka tiba di area sayur dan daging segar. Akhirnya, mereka memikirkan apa yang akan mereka makan malam nanti, lalu mulai memilih bahan-bahannya. Melihat penampilan mereka yang serius, ditambah penampilan mereka, tentu saja menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, ini kan supermarket. Kebanyakan orang hanya melihatnya. Namun, ada seorang pria yang tampak tidak puas dan melihat mereka datang sendirian. Selain itu, Qin Mengyao dan Tang Waner sama-sama cantik setingkat bunga sekolah, jadi mereka mulai mengobrol di depan satu sama lain. Hai, cantik, kalian juga penyewa di sekitar sini. Kenapa kalian belum pernah bertemu sebelumnya? Sepertinya kalian masih SMA atau baru masuk kuliah. Hanya saja tidak ada sekolah di dekat sini, dan harga di area ini tidak murah. Kenapa kalian di sini? Kalian tidak mungkin jadi anak asuh, kan? Berapa banyak uang yang diberikan orang-orang yang mendukung kalian, atau kalian bisa ikut saya? Pasti akan populer dan populer di masa depan. Bagaimana, kata pria itu kepada mereka. Berdasarkan karakter Qin Mengyao, aku siap untuk melepaskannya. Lagi pula, Qin Mengyao tidak tahu berapa kali ia dipandang rendah oleh orang lain ketika ia tumbuh dewasa. Apapun yang ia dengar, ia merasa mati rasa. Tapi Tang Waner berbeda. Mungkin ia sudah lama tertawa bersama Su. Banyak orang yang bersikap sopan padanya. Sekarang ada yang bilang dia anak ketiga yang diasuh orang lain. Bagaimana mungkin dia tahan? Kau anak ketiga. Seluruh keluargamu adalah anak ketiga. Tidak ada yang punya kualitas, kata Tang Waner dengan nada kesal. Mati, kan? Pria yang didekati Tang Waner itu hanya mengucapkan sepatah kata, lalu marah dan menamparkan Tang Waner. Namun, Qin Mengyao memperhatikan tindakan orang itu. Ketika orang itu mulai bertindak, ia melindungi Tang Waner dari belakang. Qin Mengyao melindungi Tang Waner, tetapi ia malah mendapat tamparan. Pup! Suara benturan telapak tangan dan wajah terdengar sangat keras. Namun, tamparan ini menarik perhatian kebanyakan orang. Tang Waner menatap Qin Mengyao yang telah ditamparnya sendiri. Ia melihat wajah Qin Mengyao membengkak dengan mata telanjang. Melihat penampilan Qin Mengyao, air mata Tang Waner tak kuasa menahan diri untuk tidak keluar. Kak Mengyao, kau baik-baik saja, kata Tang Waner sambil menangis. Tidak apa-apa. Jangan menangis, Waner. Kalau kau menangis lagi, kau tidak akan cantik. Qin Mengyao menghibur Tang Waner dengan suara samar. Namun, penghiburan Qin Mengyao sia-sia. Malah, Tang Waner semakin menangis. Saat itu, Tang Waner sedang memegang ponsel, lalu ia menekan nomor sambil menangis. Dudel, dudel. Setelah 2 panggilan telepon, Su Xiao berhasil tersambung. Halo, Waner, ada apa? Tanya Su Xiao curiga, karena Su Xiao tidak tahu bahwa Tang Waner telah meninggalkan rumah bersama Qin Mengyao. Kakak. Setelah mendengar suara Su Xiao, Tang Waner tak kuasa menahan tangis lagi. Wow, Waner, ada apa? Kenapa menangis? Kau berisik sekali di sana. Kau di sana. Kalau ada yang ingin kau katakan pada kakakmu, dia yang akan memutuskannya untukmu. Saat itu, Su Xiao tertawa dan tertidur.
Su Xiao tidak menyangka akan ada yang berani menindas adiknya. Sepertinya selama ia pergi, orang-orang di kota X menjadi lebih berani. Kak, aku di supermarket dekat rumah kita. Ada yang memukulku di sini. Kak Meng Yao yang membelikannya untukku. Sekarang wajahnya bengkak, kata Tang Waner kepada Su sambil tersenyum. Haha, percuma saja memanggil kakakmu, bahkan ayahmu. Apa kau percaya kalau kakakmu datang, aku juga akan memukul kakakmu. Suara seorang pria besar terdengar dari ponsel Su Xiaoer. Bab 349. Su Xiao tahu suara ini pasti suara yang baru saja dimulai oleh adiknya. Namun, Su Xiao tidak berbicara. Setelah bangun dari tempat tidur, ia langsung melompat dari jendela. Su Xiao tidak memilih untuk mengemudi, karena jarak ini jelas tidak secepat jaraknya sendiri. Dalam sekejap mata, orang biasa tidak melihat sosok Su Xiao. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Su Xiao sudah tiba di supermarket tempat adiknya berada. Setelah memasuki pintu, Su Xiao tersenyum dan melihat tempat itu dikelilingi oleh sekelompok orang. 3-2 langkah, Su Xiao telah muncul di hadapan Tang Waner. Kau bilang begitu. Kalau aku datang, kau bahkan akan melawanku. Semua orang merasa mata mereka silau, lalu Su Xiao muncul di sini. Kau manusia atau hantu, bagaimana kau bisa tiba-tiba muncul? Pria itu tidak menjawab kata-kata Su Xiao, tetapi bertanya pada Su Xiao. Kau tidak perlu khawatir. Bukankah kau bilang kalau adiknya datang, kau juga akan melawan? Kenapa kau tidak berani melawan sekarang? Su Xiao berkata sambil menatap pria itu sambil tersenyum. Setelah itu, Su Xiao menoleh ke arah Qin Meng Yao, hanya untuk menyadari bahwa separuh wajah Qin Meng Yao telah bengkak. Melihat ini, Su Xiao dapat memperkirakan seberapa besar kekuatan yang digunakan pria kuat ini. Melihat ini, mata Su Xiao memancarkan jejak niat membunuh, tetapi segera menghilang, tetapi ini tidak berarti Su Xiao berniat melepaskan orang ini. Melihat Su Xiao mengeluarkan beberapa jarum perak, lalu datang ke sisi Qin Meng Yao, kepada Qin Meng Yao berkata, saya akan membantu Anda menghilangkan bengkak terlebih dahulu, Anda lihat wajah Anda bengkak. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Qin Meng Yao secara pribadi telah mengalami keterampilan medis Su Xiao, jadi dia masih mempercayai kata-kata Su Xiao. Qin Meng Yao perlahan menurunkan tangannya untuk menutupi wajahnya. Saat Qin Meng Yao menurunkan tangannya, banyak orang melihat wajah Qin Meng Yao yang bengkak. Mengetahui momen ini, orang-orang di sekitarnya mulai menunjuk ke arah pria kuat itu, dan tidak lagi membahas bagaimana Su Xiao muncul. Pada saat ini, Su Xiao dengan cepat menusuk wajah Qin Meng Yao dengan jarum perak. Jangan khawatir. Sebentar lagi akan baik-baik saja, kata Su Xiao kepada Qin Meng Yao sambil tersenyum. Saat Su Xiao selesai berbicara, Qin Meng Yao hanya merasakan panas yang mengalir di wajahnya yang babak belur. Akhirnya, Qin Meng Yao hanya merasa wajahnya tidak lagi sakit. Meskipun Qin Meng Yao tidak bisa melihatnya, dari seruan orang-orang di dekatnya, Qin Meng Yao tahu bahwa wajahnya bengkak. Ya Tuhan, hanya 2 jarum suntik, itu akan langsung detumes chance. Sungguh menakjubkan. Petik 2. Ya. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan kegembiraan itu berkata. Namun saat ini, Su Xiao sedang tidak ingin memikirkannya. Su Xiao kembali menghampiri pria kuat itu dan berkata. Katakan padaku, bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini? Aku minta maaf karena seorang pria memukuli seorang wanita. Bisakah kau marah jika kau tidak berbicara? Lalu, apa maumu? Percaya atau tidak, aku bahkan akan memukulmu. Pria kuat itu berkata kepada Su sambil tersenyum, tetapi ini tidak sesulit yang baru saja ia lakukan di telepon. Su Xiao tahu bahwa ini karena pria kuat itu takut pada dirinya sendiri. Kau, 10 lagi, kau bukan lawanku. Sekarang aku akan memberimu 2 pilihan, menyelamatkan hidupmu atau menyelamatkan tanganmu yang baru saja kau pukul, kata Su sambil tersenyum. Lakukan apa yang kau mau, putus. Pada saat ini, sekelompok penjaga keamanan datang. Benar saja, orang-orang ini tidak akan muncul sampai semuanya hampir selesai. Namun, harus diakui bahwa kemunculan para penjaga keamanan ini membuat banyak orang takut. Mereka yang menyaksikan kehebohan tadi hampir menghilang dalam sekejap. Su Xiao tahu bahwa bagi orang biasa, para satpam ini masih memiliki daya jera, tetapi menurut Su Xiao, mereka hanyalah orang-orang yang lemah dan takut pada kekerasan, sama sekali tidak seperti Su Xiao. Saudara satpam, kau di sini. Lihat supermarket mana kau di sini, dan siapa orang-orang ini. Mereka akan meninggalkanku nyawa atau lengan. Siapa orang-orang ini? Jika ini menyebar, siapa yang berani datang ke sini lagi? Kau tidak bisa mengabaikannya. Konsumen adalah Tuhan, tetapi di sini seseorang mengancamku. Setelah orang kuat itu melihat satpam, penjahat itu mengeluh lebih dulu. Oh, begitu.
Katakan padaku, ada apa? Namun, ketua tim keamanan tidak bisa berbuat curang sesuka hati. Ia tidak mempercayai kata-kata orang kuat, tetapi menatap Su Xiao dan ingin bertanya. Dia berbuat curang. Tadi, orang ini ingin memukulku, atau adikku Meng Yao yang membantuku. Kau tidak tahu. Wajah suster Meng Yao bengkak. Semua orang yang baru saja berkumpul di sini sudah melihatnya. Lagi pula, ada pengawasan. Kau tidak boleh melewatkannya, kata Tang Waner kepada petugas keamanan. Lupakan saja, Waner, tentu saja. Aku masih bilang begitu, tinggalkan hidupmu, atau tinggalkan tanganmu. Tapi karena kau tidak memilih, aku akan membantumu memilih. Kurasa kau bisa meninggalkan salah satu tanganmu. Petik 2. Waner, apakah dia baru saja memukul Meng Yao dengan tangan itu? Su Xiao menoleh ke Tang Waner dan bertanya. Tangan kanan. Tang Waner tampak tenang, seolah tak akan pernah takut lagi dengan Sue yang tersenyum. Baiklah, biarkan dia tetap memegang tangan kanannya. Setelah itu, Su Xiao berjalan mengitari ketua tim keamanan dan meraih tangan kanan pria kuat itu. Pria kuat yang baru saja dipegang tangan kanannya itu menjerit. Jeritan ini sempat menarik perhatian orang-orang yang baru saja pergi, satu persatu, untuk mengetahui apa yang terjadi. Namun, pandangan mereka terhalang, dan mereka tak bisa melihat situasi di dalam. Namun, saat itu, sekelompok penjaga keamanan menyahut. Ayo, lepaskan dia. Kapten berteriak pada Sue sambil tersenyum. Lepaskan dia. Ya. Aku melihat Su Xiao menggenggam tangan pria kuat itu, sekali lagi dengan sedikit paksaan. Kau, apa yang telah kau lakukan padaku? Pria itu hanya merasa kehilangan kontak dengan lengannya kali ini. Sebenarnya, tidak apa-apa. Aku khawatir kau terlalu kesakitan, jadi rasa sakit yang lama lebih baik daripada rasa sakit yang singkat, jadi aku akan membantumu melepaskan tanganmu. Aku hanya ingin menyampaikan kabar baik bahwa tangan kananmu tidak akan pernah bisa digunakan lagi. Karena aku baru saja meremukkan semua tulangmu, kata Su Xiao kepada pria kuat itu sambil tersenyum. Setelah itu, Su Xiao bersiap untuk pergi. Kau tidak bisa pergi. Apa kau ingin pergi setelah memukul seseorang? Aku baru saja menelepon polisi. Sebaiknya kau berinisiatif untuk bekerja sama dan tinggal di sini untuk penyelidikan. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Kapten itu menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Telepon polisi. Oke, aku akan menunggu. Aku ingin melihat apakah ada yang berani menangkapku. Su Xiao berkata kepada petugas keamanan sambil tersenyum. Setelah itu, Su Xiao tidak terlalu peduli. Su Xiao kembali ke Qin Meng Yao. Meskipun bengkaknya sudah berkurang, kondisinya belum sepenuhnya membaik. Sekarang aku akan membantumu menghilangkan jarum. Dengan cara ini, kau akan lebih cepat sembuh. Setelah itu, Su Xiao mengeluarkan 2 jarum perak dan menusukkannya kembali ke wajah Qin Meng Yao. Setelah 2 suntikan, wajah Qin Meng Yao tampak bengkak, tetapi masih sedikit memar. Memarnya telah hilang, dan wajahnya kembali berseri-seri. Baiklah, sekarang sudah baik-baik saja. Jangan khawatir. Orang yang baru saja ke sana tidak akan bisa memukul orang lagi. Su Xiao mengucapkan sepatah kata kepada Qin Meng Yao. Melihat penampilan Su Xiao, saat Su Xiao berbalik, Qin Meng Yao hanya merasa ada rasa aman di belakang Su Xiao. Pada saat ini, Qin Meng Yao begitu iri pada saudara laki-laki Tang Waner sehingga dia bahkan mulai iri pada pacar Su Xiao. Namun, semua ini tidak terungkap dalam hati Qin Meng Yao, jadi tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Qin Meng Yao. Pada saat ini, alarm mobil polisi terdengar di luar supermarket. Tak lama kemudian, para polisi bergegas masuk. Siapa yang membuat onar di sini, teriak seorang polisi. Namun kini, hanya tersisa 4 orang yang terkepung koran. Salah satunya memegang tangan kanannya sambil berkeringat dingin. Sisanya adalah Sue yang berdiri di depan kedua wanita itu. Kalian baru saja memukul orang. Apa kalian tidak tahu sekarang ini masyarakat hukum? Tidak membaca atau bagaimana, bahkan tidak mengerti hukum paling dasar, tidak tahu bahwa memukul itu melanggar hukum. Ayo, ikut kami. Seorang polisi kecil berkata kepada Su Xiao sambil tersenyum. Sayang sekali Su Xiao tidak berniat memperhatikannya sama sekali. Karena saat ini, Su Xiao bertemu seorang kenalan. Ya, seorang kenalan. Aku sudah sering bertemu dengannya di kelompok Baisa sebelumnya. Namun, Su Xiao ingat bahwa ia kini telah mengambil alih posisi Baisa sebelumnya dan menjadi pemimpin kelompok kelima. Tak disangka takdir ternyata tidak dangkal, ia pernah bertemu orang itu di sini. Sialan, kau tidak bicara padaku. Namun, sebelum polisi kecil itu selesai berbicara, ia ditampar kepalanya oleh pemimpin mereka.
Meskipun polisi tidak tahu mengapa pemimpin tim memukul dirinya sendiri, polisi itu hanya bisa diam saja. Sebagai pemimpin tim yang mencintai dirinya sendiri, polisi kecil itu berpikir dalam hati. Su Shao, pendatang baru itu tidak bisa bicara. Jangan salahkan dia. Jika kau punya banyak orang dewasa, jangan setuju dengannya. Kata pemimpin kelompok itu kepada Su sambil tersenyum. Namun saat ini, pemimpin kelompok itu juga merasa berat hati. Apakah mudah baginya? Bagaimana ia bisa bertemu dengan pembunuh ini? Ia masih berada di akhir hayatnya. Ia muntah selama beberapa hari ketika melihat kepala-kepala yang terpisah. Setelah itu, aku sering memimpikannya adegan itu. Namun, Su Xiao ditangkap di tempat kejadian perkara, tetapi 2 hari kemudian, ia muncul kembali di jalan kota X. Seberapa banyak latar belakang yang dibutuhkan untuk melaporkannya dalam kasus seperti itu? Bab 350. Sejak saat itu, ketua kelompok teringat akan penampilan Su Xiao. Ia tahu ia tak bisa lagi membuat Su Xiao seperti ini. Karena jika begitu, mungkin suatu hari nanti, aku akan menjadi salah satu mayat tanpa kepala itu. Namun, yang tak ia duga adalah ia bertemu Su Xiao lagi di sini. Ketua kelompok itu begitu menyesal hingga tahu ia tak akan menerima tugas itu. Namun, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Yang harus kulakukan hanyalah menenangkan suasana hati Su Xiao. Namun, siapa yang tahu apa yang terjadi ketika ia masih memikirkan cara menyusun bahasa. Yah, aku tahu. Pria ini. Beraninya dia memukuli seorang wanita. Katakan padaku apakah itu salahnya. Petik 2. Jadi, aku harus memberinya pelajaran yang berat. Lagi pula, jika orang seperti itu tak memberinya pelajaran, dia tak tahu harus berbuat apa, kata Su kepada ketua kelompok sambil tersenyum. Ya, Su Shao benar. Kita bawa orang ini pulang dulu. Jangan ganggu Su Shao. Kau sibuk. Setelah itu, ketua kelompok melambaikan tangan kepada anggota timnya dan pergi bersama pria kuat itu. Bos, siapa pria itu tadi? Kenapa kau terlihat takut padanya? Anggota tim yang baru saja ditampar bertanya kepada ketua mereka. Namun, sekarang ia telah belajar dari tindakan ketua timnya bahwa ia pasti telah menyelamatkan nyawanya. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Kalian tidak perlu khawatir tentang ini. Kalian hanya perlu tahu bahwa kita tidak akan ikut campur dalam segala hal yang berkaitan dengan orang ini di masa mendatang, atau kita bisa membantunya. Orang ini bukan sesuatu yang bisa kita tanggung. Untuk orang seperti itu, sebaiknya kita menjaga jarak sejauh mungkin, kata ketua kelompok kepada anggota timnya. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Jangan berada di depan kami. Kau tahu, polisi telah menangkap orang-orang yang tugasnya salah. Kenapa? Kau tidak percaya pada kemampuan polisi, kata Su sambil tersenyum, menatap kapten keamanan. Baiklah, aku akan pergi. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, ketua tim juga tahu bahwa Su Xiao bukanlah orang yang mudah. Karena polisi seperti ini, dia jadi semakin tidak terkendali. Jadi, kapten keamanan itu pergi bersama anak buahnya. Wah, kakak, penampilanmu barusan sungguh tampan. Setelah semua orang pergi, Tang Wan'er berkata kepada Su sambil tersenyum. Hehe, tidak apa-apa, tapi bagaimana kamu bisa ada di sini? Apa kamu tidak nyaman dan haruskah kamu belajar di rumah? Tanya Sue sambil tersenyum. Setelah itu, Tang Wan'er harus menceritakan semuanya. Oh, kalian berdua, bukankah terakhir kali kau bilang makanan buatanku tidak bisa dimakan dan beracun? Bagaimana kau bisa mengubah posisimu secepat ini? Su tersenyum, menatap Tang Wan'er tanpa amarah. Oh, itu bukan saat orang-orang tidak tahu kemampuan memasakmu sebelumnya, dan siapa bilang kau tidak pernah memasak sendiri sebelumnya. Lagi pula, 2 masakan yang kau buat terakhir kali memang lesat. Meskipun lesat, laku keras, jadi kita semua tertipu oleh penampilannya. Tang Wan'er menggenggam tangan Su Xiao dan berkata, baiklah, aku tahu. Karena Wan'er ingin makan masakan kakaknya, itu bukan hal yang mustahil, tapi nanti, Wan'er akan membantu kakaknya. Su Xiao tersenyum pada Tang Wan'er dan berkata, baiklah, jangan khawatir, kakak dan kakak Mengyao. Tunggu sebentar, kakak Mengyao dan aku akan berjuang untuk kakak. Tang Wan'er berkata kepada Su Xiao sambil tersenyum. Kamu, katakan saja, apa yang ingin kamu makan, meskipun kakakku tidak berani mengatakan bahwa dia bisa memasak semuanya, tapi sama sekali tidak ada masalah dengan masakan rumahan biasa. Su Xiao berkata kepada Tang Wan'er sambil tersenyum. Baiklah, aku mau makan iga asam manis, ikan, dan... Ngomong-ngomong, aku suka masakan kakakku. Akhirnya, Tang Wan'er tak bisa menyebutkan namanya, jadi ia mulai menyanjung Su Xiao. Baiklah,
baiklah, aku mengerti. Ayo kita coba juga. Hanya saja kita hanya bertiga dan tidak bisa makan banyak, jadi kita harus memilih 2 hidangan dulu. Coba lihat apa yang paling ingin kau makan. Kita makan perlahan saja. Setelah istirahat, kakakku bisa memasakkannya untuk Waner pelan-pelan. Su berkata pada Tang Waner sambil tersenyum. Baiklah, baiklah, aku akan mengikuti saran kakakku. Pokoknya, aku akan menunggu kakakku dan Waner yang akan bertanggung jawab untuk makan. Akhirnya, Su Xiao memilih iga asam manis, ikan mas goreng, udang goreng, dan beberapa hidangan lainnya. Lalu mereka kembali perlahan. Kak, mobilmu di mana? Keluar dari supermarket, Tang Waner bertanya pada Su sambil tersenyum. Di rumah, aku buru-buru pergi begitu mendengar panggilanmu, jadi aku lupa menyetir. Su berkata kepada Tang Waner sambil tersenyum. Tang Waner ingat bahwa kakaknya bukan orang biasa. Pantas saja kakaknya muncul begitu saja di hadapannya. Ada alasannya. Hanya saja, waktu yang kubutuhkan untuk menelepon kakakku terlalu lama. Waktunya singkat. Seberapa cepat seharusnya? Aku tadi tidak memperhatikannya, tapi kalau dipikir-pikir, kecepatannya bukan ratusan meter per detik. Kecepatan ini harus mengejar kecepatan angin. Tang Waner mau tidak mau menghitungnya dalam hati. Jalan-jalan saja. Ini seperti olahraga. Kamu tidak punya kegiatan apa-apa akhir-akhir ini. Ini kombinasi kerja dan istirahat yang diatur kakakmu waktu itu. Lebih baik daripada nonton TV di rumah. Petik 2. Jalan-jalan itu baik untuk seluruh tubuh. Kalau nonton TV, kamu nggak dapat apa-apa dan malah bikin mata sakit, kata Su kepada Tang Waner sambil tersenyum. Kakakku hanya bisa mencari alasan. Sekarang aku sudah di usia di mana menonton TV bisa membuat mataku sakit. Kalau tidak percaya, tanya saja pada Kak Meng Yao. Hanya orang-orang di zamanmu yang bisa menipu anak-anak dengan mengatakan bahwa mereka tidak boleh menonton TV karena bisa membuat mata mereka sakit. Hanya kau yang bisa mempercayainya dengan naif. Tang Waner berkata kepada Su sambil tersenyum. Kok? Qin Meng Yao tidak berbicara, hanya menatap kedua orang yang bertengkar itu sambil tersenyum. Qin Meng Yao tahu bahwa meskipun keduanya bertengkar, persahabatan di antara mereka sangat erat. Lihatlah dirimu. Kak Meng Yao mulai menertawakanmu. Kau sama sekali tidak terlihat seperti perempuan. Hati-hati jangan sampai kau menikah nanti. Su berkata kepada Tang Waner sambil tersenyum. Kalau kau tidak bisa menikah, jangan menikah. Nanti, biarkan kakakku yang membiayaiku. Lagi pula, kakakku punya uang. Kurasa dia tidak akan peduli padaku, kan, kata Tang Waner sambil menatap Su sambil tersenyum dan mengerjap. Dia tampak sangat manis. Tidak, kalau kau tidak bisa menikah, kakakku akan mengusirmu dari rumah. Terserah kau saja. Su Xiao berkata kepada Tang Waner sambil tersenyum. Yah, aku tidak percaya. Kakakku tidak akan melakukannya. Mereka berdua, yang kukatakan, sudah sangat cepat kembali ke rumah masing-masing. Saat ini, sudah hampir pukul 6. Saat itu juga, tidak akan ada yang tinggal. Awalnya, ketika Tang Waner dan Qin Meng Yao keluar, waktu baru menunjukkan pukul 4 lewat sedikit, tetapi mereka tidak butuh waktu lama untuk keluar, sudah 2 jam. Yah, sudah malam. Ayo kita masak dulu. Waner, kau kan sudah setuju untuk memasak untukku. Su Xiao tersenyum pada Tang Waner dan berkata, Oh, begitu. Kakak, kau terlalu banyak bicara dan membosankan. Tang Waner hanya duduk dan berkata bahwa dia tidak marah setelah mendengar kata-kata Su Xiao. Tidak apa-apa, Waner. Duduklah dan istirahatlah. Aku akan membantu adikmu. Kata Qin Meng Yao kepada Tang Waner. Ya. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Meng Yao, Tang Waner berkata dengan gembira. Namun, Tang Waner tidak senang bermain. Kata-kata Su Xiao membuatnya kembali kesal. Tidak, kau harus melakukan apa yang kau katakan. Kebiasaan ini harus dipupuk sejak kecil, jadi karena Waner sudah berjanji untuk membantuku, kau harus melakukannya. Su Xiao berkata kepada Tang Waner sambil tersenyum. Baiklah, aku akan pergi dan berjuang untukmu. Baiklah, sungguh, aku harus bertahan. Tang Waner tidak berkata dengan baik. Ini bukan untukmu, ini untukmu membiasakan diri. Karena kamu sudah berjanji, kamu harus menepatinya. Petik 2. Itu juga memberitahumu untuk tidak mudah berjanji di masa depan, karena sekali janji dibuat, itu harus ditepati, kata Su kepada Tang Waner sambil tersenyum. Baiklah, aku mengerti. Kakak, kau terlalu banyak bicara. Tang Waner menggumamkan sesuatu kepada Su Xiao. Kemudian ia mulai membawa sayuran ke dapur. Melihat tindakan Tang Waner, Qin Meng Yao pun mengikutinya. Kak Meng Yao, kau tidak perlu membantuku.
Aku bisa melakukannya sendiri. Kau bisa menonton TV di luar. Di dapur, Tang Wan'er berkata kepada Qin Mengyao. Tidak apa-apa. Kau tahu aku tidak terlalu suka menonton TV, jadi kau tidak perlu membiarkanku menonton TV. Jika aku membantumu, semuanya akan lebih cepat. Lagi pula, kita bisa melakukannya dengan lebih baik di sini. Kakakmu bisa melakukannya lebih awal, dan kita bisa makan malam lebih awal, kan, kata Qin Mengyao kepada Tang Wan'er. Lalu, siapa yang benar? Ini semua gara-gara kakakku. Aku tidak tahu bagaimana membantunya. Apa dia tidak tahu kalau banyak orang punya kekuatan besar, gumam Tang Wan'er. Oh, apa lagi yang kau katakan tentangku? Aku sudah bilang kalau telingaku panas. Ternyata ada yang mengatakan hal buruk tentangku. Su Xiao tidak tahu kapan ia sampai di dapur. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Tang Wan'er mendongak dan melihat Su Xiao berdiri di pintu dapur memandangi dirinya sendiri. Kenapa, ternyata kau? Siapa yang membiarkanmu menindasku? Tang Wan'er menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, baiklah, apa yang kau katakan itu benar, oke. Kakakku salah. Kakakku meminta maaf padamu di sini. Aku ingin tahu apakah adikku bisa memaafkan kakakku kali ini. Su tersenyum pada Tang Wan'er dan berkata. Pada saat yang sama, Su Xiao juga masuk ke dapur dan mulai membantu. Lagi pula, bukan hanya mereka, bahkan Su Xiao sendiri sekarang merasakan protes dari perutnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.